Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Diposuro, Misteri Ajian Bolo Sewu Bocah Kalung Usus. Cerita ini ditulis oleh Utung Prastio. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Diposuro. Si pengurang dan saya Tapi ajian ini tidaklah mudah untuk dikuasai. Terlebih lagi, kau harus memberi makan para perewanganmu. Diposuro terlihat terdiam sambil terus memikirkan apa yang harus dilakukannya. Di satu sisi, dia tahu jika memberi makan sosok perewangan itu bukanlah hal yang mudah, karena banyak dari bangsa jin yang menjadi perewangan manusia meminta makan dengan darah atau bahkan nyawa manusia. Tapi di sisi lain, Diposuro merasa jika dia membutuhkan ilmu yang dimaksud oleh lelaki tua itu. Dia masih ingin terus membantu sesama dengan kemampuan yang dimilikinya, akan tetapi dia juga tidak ingin jika kejadian hari itu terulang kembali. Dalam kebimbangan itu, Diposuro merenungkan nasihat dan ajaran dari sesepuh desa yang telah banyak mengajarkannya kebijaksanaan dalam berpikir dan bertindak. Dia juga teringat kata-kata Mbok Janti yang beberapa kali ditemuinya, baik melalui mimpi dan juga melalui alam gaib. Mbok Janti selalu menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib. Dan Diposuro pun tahu bahwa jalan yang dia tempuh bukanlah jalan yang mudah. Dia harus berhati-hati dalam memilih jalur spiritualnya agar tidak terjerumus ke dalam kegelapan. Apakah kau yakin jika dirimu mampu untuk menerima semua persyaratan yang ada, Le? Apakah semua ini sudah menjadi takdirku, Mbah? Mungkin saja, Le. Mungkin semua sudah ditakdirkan. Tapi mungkin juga ada takdir lain dari sebuah pilihan. Baiklah, Mbah. Aku terima semua syaratnya, dan aku akan mematuhi apa yang diharuskan. Kalau kau sudah yakin dengan pilihanmu dan memantapkan hati, pergilah ke Bukit Cingkorobolo dan Bukit Bolo Upoto. Di sana kau akan menemui penguasa dari makhluk gaib yang akan mengikat perjanjian denganmu. Sosok lelaki tua itu menuju dua bukit yang tiba-tiba saja terlihat di hadapan Diposuro. Tanpa sedikit pun rasa ragu, sosok bocah kalung usus itu mulai melangkahkan kaki untuk mendatangi dua bukit kembar yang bernama Cingkorobolo dan Bolo Upoto. Walau belum mengetahui apa yang akan didapatinya di sana, tapi Diposuro tidak merasakan adanya sesuatu yang buruk di alam gaib tersebut. Setibanya di kaki bukit, Diposuro merasakan getaran energi yang kuat dari kedua bukit kembar tersebut. Di puncak Bukit Cingkorobolo, dia melihat sosok makhluk gaib yang berjaga dengan pakaian serba putih dan memiliki tatapan mata yang sangat tajam. Tatapan mata dari makhluk yang wujudnya terlihat seperti manusia biasa itu, seakan bisa menembus hingga ke dalam jiwa siapapun yang melihatnya. Sosok yang berdiri dengan tegak dan tenang itu terlihat sangar dan menakutkan dengan ketegasan yang terpancar dari wajahnya. Diposuro berdiri diam sejenak, berusaha mengendalikan dirinya di hadapan makhluk yang menakutkan itu. Meskipun perasaannya bercampur aduk antara rasa takut dan penasaran, tapi dia tahu bahwa dia tidak boleh mundur. Dengan tekad yang bulat, Diposuro pun mulai mencoba berkomunikasi dengan makhluk tersebut dengan memberi sebab penghormatan padanya dan menunjukkan niat baiknya. Akan tetapi tiba-tiba saja Diposuro merasakan adanya sebuah kekuatan besar yang mendorong tubuhnya hingga terpental jauh dan terjatuh di kaki bukit yang telah dilaluinya. Tidak lama setelah dia bangkit, Diposuro lalu dihampiri oleh sosok lelaki tua yang membawanya ke tempat itu.
Sosok lelaki tua itu pun mengatakan jika Cingkoro Bolo tidak menghendakinya dan menolak untuk memberikan kekuatannya. Makhluk gaib itu tidak menginginkanmu, Le. Sekarang pergilah ke Bukit Bolo Upoto. Barangkali penguasa gaib tempat itu mau berteman denganmu, ujar sosok lelaki tua itu sambil tersenyum ke arah Diposuro. Setelah melalui perjalanan yang penuh tantangan, Diposuro akhirnya mencapai puncak Bukit Bolo Upoto. Di puncak bukit itu, ia melihat sosok berjubah hitam dengan aura yang terpancar begitu tenang. Tapi di balik ketenangan itu, Diposuro bisa merasakan kekuatan yang sangat besar mengerikan. Sosok berjubah hitam tersebut terlihat memunggunginya seolah enggan untuk menampakkan wujudnya pada Diposuro. Meskipun sosok berjubah hitam itu tidak menampakkan wajahnya, Diposuro bisa merasakan sesuatu yang berbeda dari apa yang telah dia temui di Bukit Cingkoro Bolo. Walau mengenakan jubah hitam, tapi energi makhluk gaib itu terasa menenangkan dan bersahabat. Walau jubah hitam yang dikenakannya memberikan kesan kelam dan misterius, tapi seolah mengisyaratkan kekuatannya berbeda yang tersembunyi di baliknya. Sikapnya yang memunggungi Diposuro membuat dirinya ragu. Bocah kalung usus itu mengira jika kehadirannya tidak diinginkan atau belum waktunya untuk berinteraksi secara langsung. Dalam kesunyian yang begitu dalam di puncak bukit, Diposuro merasakan kesejukan angin yang perlahan menerpa tubuhnya. Dia pun lalu menutup kedua matanya sejenak, mengatur nafas dan berusaha mengendalikan gejolak emosi dalam dirinya. Kesadaran akan tujuannya hendak dicapainya semakin memperkuat tekadnya meskipun di hadapan sosok berjubah hitam yang tampak penuh wibawa dan misteri. Dengan hati-hati, Diposuro mulai menundukkan kepala sedikit, menunjukkan rasa hormat dan kerendahan hati. Rasa tenang perlahan meresap ke dalam dirinya. Dia terus berusaha mempertahankan keseimbangan batinnya. Memusatkan pikirannya pada niat tulus yang ia bawa, dia merasakan bahwa kehadirannya di sini bukan semata-mata untuk melawan atau menantang, melainkan untuk tujuan kebaikan. Sambil tetap menundukkan kepala, Diposuro menunggu dengan sabar. Dia menyadari bahwa dalam berinteraksi dengan makhluk-makhluk gaib seperti sosok berjubah hitam itu, tindakan tergesa-gesa atau menunjukkan rasa takut bisa menimbulkan dampak yang tidak diinginkan. Dalam kesunyian yang sakral itu, Diposuro tetap mempersiapkan diri untuk segala kemungkinan. Baik itu sebuah penerimaan atau bahkan sebuah penolakan seperti yang didapatinya di Bukit Cingkoro Bolo. Tanpa disadarinya, tiba-tiba sosok berjubah hitam tersebut ternyata sudah berdiri tepat di hadapannya. Wajah sosok yang kiranya menyeramkan itu terlihat teduh dan menenangkan. Aku tahu apa yang menjadi tujuanmu hingga kau datang ke tempat ini, ujar sosok makhluk dengan jubah hitam yang mulai mengeluarkan suara kelam yang terasa mengerikan. Namaku Bolo Upoto. Sekarang duduklah di atas batu hitam itu. Aku akan mengajarimu rapalan mantra ajian Bolo Sewu. Bolo Upoto menunjuk ke arah sebuah batu yang ada di sebelah kanan Diposuro. Tanpa berpikir lama, Diposuro pun langsung berjalan ke arah batu besar yang berwarna hitam pekat dan memiliki energi panas. Ketika sudah duduk bersila di atas batu tersebut, Diposuro lalu memejamkan kedua matanya dan mulai merasakan sensasi energi panas yang masuk ke dalam tubuhnya. Tidak lama kemudian, sosok Bolo Upoto terdengar mulai merapal sebuah mantra aji yang disebutkannya tadi. Diposuro pun tanpa ragu-ragu mulai mengikuti setiap kalimat yang diucapkan oleh sosok makhluk gaib berjubah hitam itu. Setelah mengikuti ucapan sebuah kalimat yang diakhiri dengan kata "Aku Bolo Bunowo", tiba-tiba Diposuro merasakan tubuhnya bergetar, seolah tempatnya berada kala itu sedang berguncang. Akan tetapi perlahan guncangan yang dirasakannya menghilang ketika Diposuro mengucapkan kalimat "Aku Bolo Bayu". Guncangan yang dirasakannya hingga membuat tubuhnya bergetar itu perlahan digantikan dengan sebuah hembusan kencang yang menerpa tubuhnya dan menimbulkan rasa dingin yang menusuk kulit tubuhnya. Hal serupa pun kembali terjadi ketika bocah kalung usus itu mengucapkan kalimat yang diakhiri sebuah kata "Aku Bolo Tirto".
Kesejukan pun dirasakannya disertai dengan tekanan yang terasa menghanyutkan tubuhnya. Dan hal yang paling terasa menyakitkan adalah ketika sosok Bolo Upoto membaca lanjutan dari mantra ajian yang diturunkannya pada Diposuro. Remaja yang usianya masih sekitar 13 tahun kala itu merasakan tubuhnya seperti terbakar di tengah kobaran api setelah dia mengucapkan sebuah kalimat, "Aku Bolo Geni." Beruntungnya terasa panas yang seolah membakar seluruh tubuhnya itu perlahan menghilang dan digantikan rasa takjub ketika dia menyelesaikan mantra ajian dengan kalimat, "Aku Bolo Sewu." Setelah mengakhiri kalimat yang merupakan penggalan dari mantra ajian itu, Bolo Upoto pun meminta Diposuro untuk membuka kedua matanya. Dan betapa terkejutnya dia melihat puluhan bahkan ratusan makhluk gaib telah mengelilinginya dengan wujud yang beraneka rupa. Meskipun awalnya terkejut, tapi Diposuro perlahan mulai merasakan bahwa kehadiran makhluk-makhluk gaib itu tidaklah membahayakan dirinya. Tapi malah sebaliknya, kehadiran mereka seperti sedang menunggu perintah dan siap untuk melaksanakannya. Aku telah menurunkan ajian Bolo Sewu kepadamu. Gunakan sebaik-baiknya dan pastikan para periwanganmu itu mendapatkan apa yang mereka inginkan. Setelah Diposuro menganggukkan kepalanya, tanda bahwa dia telah mengerti apa yang akan didapatkannya saat itu. Sosok Bolo Upoto lalu mengajarinya mantra penutup yang akan memulangkan sosok-sosok makhluk gaib yang ada di sekelilingnya. Dan ketika semua makhluk gaib yang dipanggil melalui mantra ajian Bolo Sewu itu pergi, sosok lelaki tua yang membawa Diposuro ke alam gaib tempatnya berada pun datang. Dia terlihat sedang berbincang dengan sosok Bolo Upoto sambil terus memandang ke arah Diposuro. Ayo Le, sudah saatnya kau kembali ke duniamu. Baik Mbah, tapi aku ingin mengucapkan terima kasih pada Eyang Bolo Upoto terlebih dahulu. Diposuro melangkah ke tempat sosok makhluk gaib yang telah menurunkan ilmu ajian Bolo Sewu kepadanya. Setelah Diposuro berbincang dengan sosok Bolo Upoto, dia pun kembali ke tempat sosok laki-laki tua itu berada. Dan sosok tersebut lalu melangkah ke sebuah tempat yang berada di puncak bukit lalu meminta Diposuro untuk memejamkan kedua matanya. Beberapa saat kemudian Diposuro merasa tubuhnya seperti terdorong dengan keras. Dan setelah merasakan sakit akibat dorongan keras itu, Diposuro pun terbangun dan dia sudah kembali berada di rumahnya. Tangis haru dari Mbak Sophia pun terdengar dengan jelas. Ibu dari Diposuro itu langsung memeluk erat tubuh anak sulungnya. Dia merasa sangat bahagia setelah mendapati Diposuro kembali tersadar setelah tidak sadarkan diri selama 3 hari lamanya. Sudah Bu, jangan menangis. Wong aku ndak apa-apa kok, ini lo lihat. Anakmu ini baik-baik saja. Akibat dari kejadian yang membuat Diposuro kehilangan kesadarannya selama 3 hari itu, Mas Kamso dan juga Mbak Sophia mulai melarang anak laki-lakinya itu untuk membantu mengobati Pak Karyo. Tapi setelah Diposuro menceritakan apa yang telah terjadi, dengan keyakinan kedua orang tuanya kembali merestui apa yang menjadi jalan hidup bocah kalung khusus tersebut. Ketika malam tiba, Diposuro pun meminta Mas Kamso untuk mengantarkannya ke rumah Pak Karyo. Tapi sebelum itu, Diposuro telah menggunakan ajian Bolo Sewu yang kini sudah dimilikinya, sehingga dia tidak sendiri lagi ketika menghadapi sosok buto ijo yang masih ada di dalam tubuh Pak Karyo. Hembusan angin kencang di malam itu mengiringi langkah Mas Kamso dan juga Diposuro yang hendak pergi ke rumah Pak Karyo. Di tengah perjalanan mereka, Mas Karso merasa ada sesuatu yang aneh dan terus membuat bulu kuduknya meremang. Diposuro pun menjelaskan jika saat itu mereka tidak sendirian, melainkan ditemani oleh puluhan bahkan ratusan makhluk gaib yang menjadi perwujudan dari ajian Bolo Sewu. Melalui batinnya, Diposuro pun menjelaskan permasalahan yang sedang dihadapinya. Dia meminta kepada sosok Bolo Bunowo, Bolo Tirto dan juga Bolo Banyu serta Bolo Geni mengusir sosok yang sedang menggerogoti tubuh Pak Karyo. Pertempuran gaib pun seketika terjadi ketika Mas Kamso dan Diposuro sampai di rumah Pak Karso. Sosok buto ijo yang terlihat sedang menikmati saripati dari tubuh Pak Karso pun terlihat sangat murka dengan kedatangan Diposuro. Tapi setelah mengetahui jika bocah yang pernah dikalahkannya itu tidak sendiri, sosok buto ijo tersebut mulai merubah wujudnya dan langsung bertempur dengan Bolo Bunowo, Bolo Tirto, Bolo Banyu dan juga Bolo Geni dan seluruh Bolo Sewu.
Setelah mengetahui jika sosok buta hijau yang ada di dalam tubuh Pak Karyo pergi, Dipo Suro pun langsung memberikan energi murninya untuk menetralisir energi hitam yang ada di tubuh Pak Karyo. Selesai memberikan energi murninya, Dipo Suro pun membuat pagar gaib untuk mencegah masuknya makhluk gaib lain yang kemungkinan akan dikirim kembali oleh sosok dukun yang diminta menyakiti Pak Karyo. Pak Karyo yang semula terlihat terus merintih kesakitan, malam itu terlihat tenang dan dapat tertidur dengan pulas. Dipo Suro pun lalu meminta keluarga Pak Karyo untuk membuatkan ramuan herbal guna mengobati luka dalam yang masih diderita oleh Pak Karyo. Tidak lama kemudian, sosok Bolo Bunowo, Bolo Tirto, Bolo Banyu, dan Bolo Geni datang menemui Dipo Suro. Mereka menyampaikan jika sosok makhluk gaib yang menyakiti Pak Karyo telah berhasil dimusnahkan, dan sebagai imbalannya mereka meminta 1 ekor ayam cemani yang disembelih pada malam Jumat Kliwon di pelataran rumah Pak Karyo. Kisah ini menjadi awal dari perjalanan spiritual Dipo Suro, dan seiring berjalannya waktu, Dipo Suro semakin sering membantu orang yang terkena santet dan guna-guna. Selain itu, dia juga membantu mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan sosok makhluk tak kasat mata. Setelah dapat mengatasi permasalahan berat yang dihadapi oleh keluarga Pak Karyo, kali ini kisah akan menceritakan kembali tentang perjalanan bocah kalung usus yang bernama Dipo Suro. Kala itu bocah kalung usus yang memiliki ajian Bolo Sewu itu harus mengalami cobaan terberat dalam hidupnya. Bocah yang menginjak usia remaja itu harus terasingkan dari luasnya dunia karena mengalami gangguan kejiwaan yang membuatnya hilang kesadaran. Selama beberapa bulan lamanya, Dipo Suro harus diisolasi jauh dari orang-orang terdekatnya. Hal itu dilakukan untuk melindungi mereka dari potensi bahaya akibat gangguan kejiwaan parah yang dialami oleh Dipo Suro. Di sebuah gubuk kayu kecil yang jauh dari keramaian, Dipo Suro harus tinggal sendirian dengan kedua tangan dan kaki yang terikat rantai, walaupun dia tidak sepenuhnya sadar akan lingkungannya. Ada saat-saat Dipo Suro tampak seperti orang normal pada umumnya, tapi yang lebih sering bocah kalung usus yang kala itu berusia 13 tahun itu terlihat sedang berbicara sendiri sambil berteriak lantang. Selama masa-masa sulit itu, beberapa ahli spiritual seperti dukun dan juga para pakar yang mengaku mengerti akan hal gaib datang untuk mencoba mengobati Dipo Suro. Mereka menggunakan berbagai metode dari meditasi hingga ritual kuno, berharap dapat mengembalikan keseimbangan dalam jiwa Dipo Suro. Dukun-dukun itu mengadakan ritual-ritual khusus dengan doa-doa dan pembacaan mantra, berharap dapat mengusir energi negatif yang mungkin menyelimuti jiwa Dipo Suro. Konon katanya, mereka juga memanggil arwah para leluhur yang mengganggu kejiwaan dari bocah kalung usus tersebut. Mereka juga menggunakan bahan-bahan alami seperti ramuan herbal dan bahan ritual, berharap bisa menenangkan pikiran dan memperbaiki kondisi mental Dipo Suro. Namun kesembuhan tidak datang dengan mudah. Keadaan Dipo Suro seringkali tampak membaik hanya untuk kemudian memburuk kembali, dan perjuangan ini terus berlanjut. 3 bulan berlalu dari hilangnya akal sehat Dipo Suro, bocah kalung usus yang digadang-gadang mampu untuk menjadi pengayom warga di desa tempat tinggalnya itu mulai berlaku semakin aneh. Suara tangisan yang terdengar pilu serta suara gelak tawa yang membuat hati merasa iba terus terdengar setiap harinya di gubuk kecil tempat Dipo Suro berada. Tak peduli siang atau malam, bocah yang sedang mendapatkan cobaan berat itu mulai dirasa mengganggu ketenangan tetangga di sekitar tempatnya berada. Setelah banyak warga mengeluhkan suara-suara yang sangat mengganggu itu, akhirnya Mas Kamso dan juga Mbak Sophia harus merelakan Dipo Suro tinggal di ladang milik Pak Dedirio yang jauh dari pemukiman warga desa sekitar. Sebagai seorang kakek, Pak Dedirio tentunya merasa iba dan tidak rela jika cucu lelaki pertamanya itu harus tinggal sendirian jauh dari keluarganya. Akan tetapi, tidak ada pilihan yang lebih baik lagi. Mau tidak mau, Mas Kamso dan juga Pak Dedirio harus membuatkan gubuk yang lebih layak dihuni untuk Dipo Suro. Ketika proses pembuatan gubuk kecil di tengah ladang milik Pak Dedirio selesai, mereka pun langsung memindahkan Dipo Suro ke tempat tinggal barunya. Tetapi Mas Kamso, Betu dan juga Pak Dedirio yang dibantu oleh tetangga terdekat mereka serta para pamong desa seperti Pak Kades dan Jagabaya
mengalami kesulitan dan harus menyaksikan kejadian di luar nalar manusia yang sempat menjadi buah bibir warga desa setempat dan warga desa lain sekitarnya. Bocah kalung usus yang biasanya hampir tidak pernah tertidur itu tiba-tiba terbaring lemas dengan suara mendengkur yang cukup keras. Mas Kamso, Betu, dan juga Pak Dedirio yang awalnya merasa sangat khawatir dengan Dipo Suro dibuat menggelengkan kepalanya ketika mendapati bocah itu sedang tertidur dengan pulas. Warga yang diminta membantu untuk memindahkan Dipo Suro dibuat jengkel karena lelah menunggu. Mereka sudah berada di sekitar gubuk tempat tinggal Dipo Suro sejak pukul 8 pagi, tapi hingga pukul 11 siang, Dipo Suro tidak juga kunjung terbangun. Dasar bocah gemblung. Wayahe mau dipindahkan malah tertidur. Seru salah seorang warga yang merasa kesal karena sudah menunggu lama. Akan tetapi tanpa disangka-sangka Dipo Suro pun langsung menyaut dari dalam gubuk tempat tinggalnya. Dan hal itu sontak membuat keluarganya serta para warga yang berada di sana menjadi sangat heran dibuatnya. Aku masih ngantuk, Lek. Besok sajalah, hari ini aku malas kemana-mana. Sontak saja semua orang dibuat bingung mendengarnya. Mas Kamso pun langsung berlari ke arah pintu gubuk dan membuka kembali pintu gubuk dan langsung memanggil anak sulungnya itu. Le, bangun Le, ayo kita mandi dulu. Setelah itu kita cari burung di ladangnya Mbak Kakung ya. Besok aja Pak ya, aku ngantuk. Dipo Suro menggerakkan tubuhnya dan kembali tertidur dengan lelap. Tidak ingin membuat tetangga dan warga sekitarnya resah dan tidak tenang, Mas Kamso pun mulai mencari cara untuk dapat membawa Dipo Suro ke ladang milik kakeknya. Setelah mengingat tentang orang yang sangat disayangi oleh Dipo Suro, Mas Kamso pun langsung meminta Betu untuk memanggilkan Suroto yang tidak lain adalah adik bungsu dari Mas Kamso. Suroto yang tinggal di desa sebelah bersama keluarganya itu memang sangat akrab dengan Dipo Suro. Keduanya sering pergi ke ladang untuk mencari burung puter dan burung kutilang untuk dipelihara. Tapi setelah Dipo Suro tidak lagi mengenalinya, Suroto pun terlihat jarang sekali berkunjung ke rumah Mas Kamso. Tanpa banyak berpikir lagi, Betu yang tahu akan kedekatan antara Dipo Suro dan Suroto langsung berjalan menuju ke arah rumah adik Mas Kamso itu. Sesampainya Betu di rumah Suroto, dia pun langsung menceritakan apa yang akan dilakukan oleh Mas Kamso dan juga warga desanya. Dan dengan berat hati, Suroto pun langsung berangkat ke rumah Mas Kamso bersama Betu. Dengan tenang, Suroto pun langsung masuk ke dalam gubuk tempat keponakannya itu berada perlahan-lahan. Suroto pun menggoyang-goyangkan tubuh Dipo Suro dan memintanya untuk segera bangun. Aku ngantuk, Le. Udah lama aku kurang tidur, jangan ganggu aku ya, Le. Ayo, Po, bangun, kamu harus pindah tempat, Po. Bapakmu dan juga si Mbak Kakungmu sudah membuatkan rumah baru untukmu. Malah Suroto yang tentunya membuat Mas Kamso dan semua orang yang ada di sekitarnya terkejut. Bagaimana tidak? Awalnya baik Mas Kamso maupun Pak Dedirio serta warga setempat tidak ingin memberitahukan jika Dipo Suro akan dipindahkan ke tengah ladang sepi yang tidak terdapat satu rumah pun di sana. Po, Dipo Suro, tak bilangin yo, di rumah barumu kamu bebas berteriak sampai tenggorokanmu jebol. Di sana juga kamu bisa nangis dan tertawa sesuka hatimu. Oh gitu ya, Le. Aku males untuk berjalan, Le. Kalau kalian mau memindahkanku, angkat aku dan bawa pergi aku dari tempat ini. Ini orang kelihatan waras tapi dibilang gila. Mendengar apa yang telah dikatakan oleh Dipo Suro, para warga yang sudah lama menunggu dan tentunya sudah sangat kesal itu mulai mengusulkan agar supaya bocah yang kewarasannya terganggu itu digotong saja atau ditandu dan diikat setelah melakukan rembukan. Akhirnya Mas Kamso dan Pak Dedirio setuju dengan permintaan warga yang terdengar sudah berkata kasar itu. Tanpa menunggu lagi, 4 warga termasuk Suroto dan Betul langsung masuk ke dalam gubuk kecil yang sangat pengap tanpa adanya sirkulasi udara yang baik itu. Mereka langsung mengangkat tubuh kecil Dipo Suro setelah sebelumnya melepaskan rantai yang terikat di kedua tangan dan kakinya ke sebuah beton besar. Akan tetapi 4 orang dewasa itu dibuat sangat terkejut ketika mereka tidak mampu mengangkat tubuh yang terlihat sangat kurus itu. Mereka merasa seperti mengangkat sebuah batu besar yang terasa sangat berat sekali waktu itu.
Tidak cukup dengan 4 orang, akhirnya Mas Kamso dan Pak Dedirio pun ikut membantu. Tapi walaupun sudah ada 6 orang yang memegang erat bagian kepala, bagian tubuh samping kanan dan kiri serta bagian kaki, mereka tetap belum dapat menggeser sedikit saja tubuh bocah yang berjuluk kalung usus itu. Wah, kamu ini kok malah merepotkan banyak orang toh Dipo Suro. Dipo, kan aku udah bilang Le, aku udah mau kemana-mana, aku mau di sini aja. Dipo Suro terlihat seperti orang yang tertidur lelap. Suara bisik-bisik yang terdengar di luar gubuk pun membuat Mas Kamso merasa sangat bersalah. Dia terlihat gelisah dan sangat khawatir jika ada seseorang yang tidak senang dan berusaha mencelakai Dipo Suro yang keberadaannya sudah sangat mengganggu warga sekitar. Tidak mau menyerah, Mas Kamso pun kembali meminta Betu untuk memanggil Mbah Tumijan untuk membujuk anaknya atau mengusahakan dengan kesaktian yang dimilikinya agar Dipo Suro mau dipindahkan. Betu yang memahami situasi sulit itu segera bergegas menuju kediaman Mbah Tumijan. Dalam perjalanan, Betu merenungi permintaan Mas Kamso. Dia merasa ada beban besar yang kini dipikul oleh sang kakak iparnya itu. Tidak mau mengecewakan Mas Kamso, dengan langkah cepat dan penuh keyakinan, Betu tiba di rumah Mbah Tumijan. Tanpa membuang waktu, ia segera menyampaikan pesan Mas Kamso yang memintanya untuk membantu memindahkan Dipo Suro. Mbah Tumijan adalah seorang dukun sekaligus sesepuh desa yang terkenal dengan ilmu kesaktian yang tinggi dan mumpuni. Sebelum Dipo Suro mengalami gangguan kejiwaan, Mbah Tumijan sempat mengajari ilmu-ilmu yang dimilikinya, tapi karena merasa tidak cocok dengan ritual-ritual yang diajarkan oleh Mbah Tumijan padanya, Dipo Suro pun enggan untuk memperdalam ilmu-ilmu kesaktian dan ajian-ajian kejawen lainnya dari Mbah Tumijan. Setelah melakukan beberapa persiapan, Mbah Tumijan bersama Betu pun langsung berangkat menuju tempat Dipo Suro berada. Dalam perjalanan, Mbah Tumijan terus mempersiapkan diri dengan berbagai rapalan mantra untuk menghindari hal-hal yang tidak dapat diinginkan. Sesampainya di depan gubuk kecil tempat Dipo Suro berada, Mbah Tumijan pun langsung memulai ritualnya. Dia mengundang energi dan kekuatan yang ia percayai mampu mempengaruhi Dipo Suro, yang juga sedang berada dalam pengaruh makhluk tak kasat mata lainnya. Mbah Tumijan pun terlihat sedang berkomunikasi dengan sosok yang ada di dalam tubuh Dipo Suro. Dia memohon agar Dipo Suro diberi kelapangan hati agar dapat dengan mudah dipindahkan. Namun setiap upaya yang dilakukan oleh Mbah Tumijan tampak sia-sia. Kekuatan gaib yang mengikat Dipo Suro terlalu kuat untuk diatasi dengan mudah. Meskipun demikian, Mbah Tumijan tidak menyerah. Dia terus mencoba berbagai cara, berusaha mencari celah untuk mengatasi masalah ini. Sementara itu, keluarga Mas Kamso dan para warga desa tetap berdoa dan berharap agar Dipo Suro bisa dipindahkan agar tidak mengganggu ketenangan desa dengan suara teriakan dan tangisan serta tawanya yang tidak wajar. Dipo Suro yang awalnya tidak sedikit pun bergeming dengan apa yang dilakukan oleh Mbah Tumijan, tiba-tiba saja terbangun dan duduk dengan menundukkan wajahnya. Perlahan-lahan terdengar suara mengeram dan ketika dia berdiri, Mbah Tumijan terpental dari tempatnya duduk bersila. Tidak hanya Mbah Tumijan saja yang terpental karena terdorong sebuah energi besar, tapi apa yang ada di hadapan Mbah Tumijan pun ikut berhamburan seperti terkena angin yang menerpa dengan sangat kencang. Tempat pembakaran dupa, wadah kembang yang bercampur air serta beberapa keris pusaka milik dukun sakti itu pun berserakan dan hampir saja mengenai warga yang berada di dekatnya. Mas Kamso, Suroto, dan Pak Dedirio serta semua orang yang ada di sana merasakan sangat terkejut melihat kejadian itu. Suroto pun langsung mencoba menenangkan keponakannya itu, walau apa yang dikatakannya tidak pernah didengar oleh Dipo Suro. Setelah bangkit dari tempatnya jauh terpental tadi, Mbah Tumijan pun terlihat memuntahkan darah segar dari mulutnya. Entah apa yang terjadi hingga dukun sakti itu mendapat luka dalam yang membuat nafasnya tersengal-sengal. Dengan sisa-sisa tenaganya, Mbah Tumijan kembali berdiri tegak. Lelaki tua itu terlihat menggenggam erat jimat dan benda-benda pusaka yang selalu ia bawa. Dia merasakan ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar kekuatan gaib biasa yang mengikat Dipo Suro. Sesuatu yang sudah mengakar dan sangat sulit untuk dihilangkan.
Belum sempat mengumpulkan tenaga, tiba-tiba Diposuro berteriak dengan sangat lantang. Kedua bola matanya menghitam dan dari dalam tubuhnya terpancar energi panas yang dapat dirasakan oleh warga yang masih berkumpul di tempat itu. Melihat jika sosok makhluk gaib yang menguasai tubuh Diposuro telah bangkit dan mengeluarkan amarahnya, Mbah Tumijan pun perlahan mundur dan mulai menjauhi gubuk kecil tempat di mana Diposuro berada. Sosok dukun yang dikenal sebagai orang sakti itu memilih pergi dan menjauh agar makhluk gaib berkekuatan besar yang ada di dalam tubuh Diposuro tidak mengamuk dan mencelakakan banyak orang. Mengetahui jika orang yang dianggap mengusiknya telah pergi, Diposuro pun kembali terduduk lalu membaringkan tubuhnya di atas dipan bambu kecil yang hanya beralaskan tikar pandan itu. Tidak lama kemudian, suasana mencekam pun berangsur-angsur pulih dan warga yang merasa ketakutan akan amarah dari sosok yang menguasai tubuh Diposuro satu persatu berpamitan dan meninggalkan tempat di mana Diposuro tinggal. Siang itu keheningan pun menyelimuti desa, hanya suara angin yang berdesir pelan dan gemerisik dedaunan yang terdengar. Warga desa yang awalnya hendak membantu keluarga Mas Kamso untuk memindahkan Diposuro pun sudah pergi meninggalkan gubuk kecil di belakang rumah Mas Kamso. Piye topo Dipo? Awamu itu loh malah bikin Mbah Tumijan KO dan seluruh warga ketakutan. Suroto menatap ke arah di mana keponakannya itu kembali tertidur dengan pulas. Kan aku udah bilang hari ini aku ngantuk, aku ndak mau pergi kemana-mana. Jangan bocah kentir. Kamu itu kalau kumat ganggu tetangga dan warga yang rumahnya dekat dari tempat ini, Po. Maka dari itu kamu diminta untuk tinggal di ladang. Iya, Le, nanti biar aku pergi sendiri ke sana. Tapi kalau aku udah di sana, sampean harus datang menengokku tiap hari. Gimana, Le? Setuju ndak? Ya pokoknya kamu tenang aja. Kalau kamu sudah tinggal di ladang, Pak Le akan nengok kamu tiap hari. Tapi kamu juga harus janji kamu mau pindah yuk dari tempat ini. Ya wes Po, Pak Le pulang dulu ya. Tanpa memperdulikan ucapan dari Suroto, Diposuro pun kembali tidur dengan suara mendengkur yang sangat keras. Suroto yang merasa kesal pun langsung keluar dari dalam gubuk dan mengajak Mas Kamso serta yang lainnya untuk pulang. Hari itu tidak seperti biasanya, Diposuro tidak terdengar menangis atau tertawa dan berteriak lantang. Suasana pun terasa damai dan tenang, dan hal itu pun tentu membuat Mas Kamso juga Mbak Sophia merasa heran dengan apa yang terjadi pada anak sulungnya itu. Pagi itu, ketika cahaya matahari mulai menyinari desa, Mas Kamso dan Mbak Sophia pun melakukan rutinitas yang sudah beberapa bulan terakhir mereka lakukan. Mbak Sophia membawa handuk dan juga sabun serta peralatan mandi lainnya. Sementara itu Mas Kamso terlihat membawa ember yang berisi air hangat untuk membersihkan tubuh Diposuro. Namun pagi itu Mas Kamso dan Mbak Sophia terkejut ketika menyadari bahwa Diposuro hilang. Kepanikan segera melanda hati mereka dan tanpa membuang waktu mereka mulai mencari di sekitar gubuk. Setiap sudut diperiksa namun Diposuro tidak ditemukan. Rasa cemas semakin memuncak saat mereka mulai menanyakan keberadaan anaknya pada tetangga terdekat. Ada yang aneh dengan menghilangnya Diposuro pagi itu. Rantai yang terikat atau tertanam pada balok beton itu ikut menghilang bersama dengannya tanpa adanya sedikit pun kerusakan. Kabar menghilangnya Diposuro dengan cepat menyebar ke seluruh warga. Warga yang sebelumnya merasa lega kini kembali diliputi ketakutan. Mereka khawatir bahwa bocah kalung usus itu akan mengamuk dan melukai mereka. Beberapa warga segera berkumpul di depan rumah Mas Kamso mencoba membantu mencari keberadaan Diposuro. Sementara yang lain berada di dalam rumah masing-masing berharap tidak terjadi sesuatu yang buruk. Mas Kamso dan Mbak Sophia tidak berhenti mencari meski rasa lelah mulai menggerogoti tubuh mereka. Mereka menyusuri setiap jalan setapak dan menaiki bukit-bukit kecil di sekitar desa. Warga yang membantu mencari juga merasa khawatir, namun mereka tahu bahwa mereka harus menemukan Diposuro secepat mungkin. Betu yang mendengar kabar itu segera memberitahu Suroto dan tanpa menunggu lagi keduanya pun langsung pergi menuju rumah Mas Kamso untuk membantu mencari keponakan mereka itu. Sesampainya Betu dan Suroto di rumah Mas Kamso, Suroto merasakan ada sesuatu yang tidak biasa pada dirinya. Entah apa sebabnya, daun telinga sebelah kirinya terasa panas dan terus berdenging. Bersamaan dengan itu, Suroto juga mendengar suara bisikan yang mengatakan jika Diposuro berada di tempat barunya.
Aku tahu di mana bocah kentir itu berada. Ayo tuh kita pergi ke ladang. Suroto bergegas pergi menuju ladang milik Pak Dedirio yang sudah dibangun gubuk kecil untuk tempat tinggal Diposuro. Betu dan beberapa orang yang berada di halaman rumah Mas Kamso pun langsung mengikuti langkah Suroto yang tergesa. Sebenarnya mereka tidak yakin dengan apa yang dikatakan oleh Suroto karena sudah diketahui bersama jika Diposuro menolak untuk dipindahkan ke tempat barunya yang berada jauh dari pemukiman warga desa itu. Suroto yang dikenal sebagai salah satu orang yang dekat dengan Diposuro itu tampak sangat yakin bahwa apa yang dipikirkannya itu benar. Meskipun Betu dan yang lainnya merasa tidak percaya, tapi mereka pun akhirnya ikut menuju ke ladang. Mengingat situasi yang mendesak kala itu, dan dengan cepat mereka berjalan menyusuri jalan setapak yang menjadi satu-satunya jalan menuju ke ladang perkebunan warga desa. Mereka semua berharap dapat menemukan Diposuro sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Lah bener nyatanya dan terbukti kan apa yang aku bilang tadi. Oh dasar bocah kentir, dicari di mana-mana malah sudah pulas tidur di sini. Suroto langsung membuka pintu pondokan kecil yang dibuat seperti rumah panggung oleh Mas Kamso dan juga Pak Dedirio. Itu dia masih tidur. Ucap Suroto pada Betu dan beberapa orang lainnya yang ikut masuk ke dalam rumah pondokan tempat di mana Diposuro akan tinggal selama kewarasannya belum kembali. Kamu itu lupa, Dipo. Pergi tidak pamit dan bisa-bisanya kamu pergi bersama rantai yang ada di tangan dan kakimu. Suroto menggelengkan kepalanya karena merasa ada yang janggal dengan keponakannya itu. Melihat apa yang ada pada diri Diposuro, Betu dan beberapa orang lainnya pun menyadari keanehan yang dimaksud oleh Suroto. Keanehan yang terjadi kala itu adalah rantai yang ada di kedua tangan dan kakinya tampak utuh, dan rantai yang seharusnya tertanam pada balok beton itu juga masih menyatu dengan rantai yang ada di antara kedua kakinya. Walaupun begitu, Betu dan Suroto serta yang lainnya pun tidak ingin terus berpikiran aneh pada Diposuro. Suroto dan Betu lalu meminta dua orang yang ikut bersamanya kembali pulang untuk memberitahu Mas Kamso dan Mbak Sophia serta yang lainnya jika Diposuro sudah berada di tempat di mana seharusnya dia berada. Beberapa saat kemudian Mas Kamso dan Mbak Sophia serta Pak Dedirio dan juga seluruh keluarganya datang ke ladang tempat di mana Diposuro berada. Walau merasa tenang dengan ditemukannya Diposuro, akan tetapi mereka merasa sangat sedih karena akan berada jauh dengan bocah malang itu. Hari itu Diposuro terlihat diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Walaupun Suroto terus meledeknya, tapi tatapan mata Diposuro terlihat hampa dan wajahnya juga terlihat pucat. Mbak Sophia pun membelai rambut anak lelakinya itu dengan penuh kesabaran. Ibu dari dua orang anak itu menyuapi anak sulungnya. Sementara Mas Kamso dengan perlahan mengikat kembali rantai yang ada di tubuh anaknya ke tiang kayu rumah pondokan kecil tersebut lalu menggemboknya. Kesedihan tampak di wajah bocah yang dikenal memiliki ilmu kesaktian dan sebuah ajian kuno itu, tapi tidak ada seorang pun yang tahu apa yang ada dalam pikiran dan hatinya. Semua orang ikut prihatin atas apa yang menimpa Diposuro, dan mereka pun berharap agar bocah kalung usus itu dapat kembali pulih dan berkumpul lagi dengan keluarganya. Hari demi hari pun berlalu, suasana desa pun kembali normal dan tenang. Para tetangga dan warga desa kini tidak lagi mendengar suara tangisan dan teriakan lantang serta tawa terbahak-bahak dari Diposuro. Walaupun demikian, tapi para tetangga dan warga desa tidak serta-merta senang dengan hal itu. Mereka juga ikut merasakan kesedihan yang sedang dialami oleh Mas Kamso dan juga Mbak Sophia. Seperti janji yang telah disanggupinya, Suroto pun setiap hari datang menjenguk keponakannya itu. Walau jarak dari rumahnya menuju ke tempat di mana Diposuro berada sangat jauh, tapi hal itu tidak menyurutkan langkahnya untuk menemani Diposuro walau sebentar saja. Banyak kejadian yang tidak terduga yang dialami oleh Suroto ketika dia bersama Diposuro. Terkadang Suroto merasa sangat mengenal sekali keponakannya yang dapat diajak bercanda bersenda gurau. Diposuro yang biasanya tampak tenang seringkali menunjukkan kilasan dari dirinya yang dulu. Seorang anak yang penuh keceriaan dan canda tawa, namun pada saat-saat lain Suroto mendapati wajah keponakannya berubah menakutkan dan kedua bola matanya yang menghitam di semua bagiannya.
Kejadian-kejadian itu membuat Suroto semakin waspada. Dia sadar jika ada kekuatan gaib yang kuat di balik perubahan-perubahan drastis tersebut. Meskipun Suroto berusaha keras untuk menjaga keponakannya tetap tenang dan nyaman, ada saat-saat di mana Diposuro tampak dikuasai oleh sosok makhluk yang tidak kasat mata. Di waktu-waktu tersebut, kehadiran Diposuro terasa berbeda. Dia menjadi dingin dan tidak mengenali Suroto sama sekali. Ada sebuah kejadian yang selalu dikenang oleh Suroto. Saat itu Suroto yang sedang dalam kondisi tidak sehat terpaksa tidak mendatangi pondokan tempat keponakannya berada. Sebenarnya dia ingin memaksakan untuk menjenguk dan menemani Diposuro hari itu, tapi kondisi tubuhnya tidak memungkinkan untuk dia berpergian hari itu. Ketika malam tiba, Suroto pun mulai mendapatkan gangguan-gangguan aneh di rumahnya. Saat itu, Suroto dan istri serta kedua anak perempuannya sudah tertidur lelap. Akan tetapi sekitar pukul 11 malam dia mendengar suara pintu rumahnya diketuk dengan keras dari arah luar rumah. Mendengar suara ketukan pintu di tengah malam itu, Suroto pun langsung terbangun dari tidurnya dan keluar dari dalam kamarnya menuju ke arah depan pintu rumahnya. Karena ketukan pintu terus terdengar, tanpa rasa ragu sedikit pun Suroto langsung membuka pintu rumahnya. Dan betapa terkejutnya Suroto ketika dia tidak mendapati siapa-siapa di depan rumahnya. Seketika itu juga bulu kuduk Suroto meremang dan hawa dingin pun terasa menusuk tubuhnya. Dengan tergesa-gesa, paman dari Diposuro itu langsung menutup pintu rumahnya dan menguncinya rapat. Setelah memastikan semua ancaman, Suroto lalu bergegas kembali ke dalam kamarnya. Tapi baru saja dia memegang gagang pintu kamar rumahnya, tiba-tiba terdengar lagi suara ketukan pintu yang disertai suara dari seseorang yang tidak asing lagi di telinga. Terdengar suara pintu diketuk dengan cepat. Le, buka le, ini aku. Ujar suara yang sangat dikenalnya. Rasa penasaran bercampur takut pun mulai menghinggapi Suroto malam itu. Dengan langkah perlahan sambil terus meyakinkan dirinya, Suroto berjalan kembali ke arah pintu rumahnya. Siapa ya? Aku, Le. Ah, mosok kamu, Po? Kamu kan dirantai di pondok ladang simbah kakungmu. Mana mungkin kamu bisa ke sini? Bener, Le, ini aku buka tolek pintunya. Ora sudi pasti kamu itu demit yang nyamar jadi keponakanku toh. Sudah pergi sana, aku mau tidur. Suroto dengan cepat membalikan tubuhnya dan ingin segera masuk kembali ke dalam kamarnya. Akan tetapi betapa terkejutnya Suroto ketika dia membalikan tubuhnya dan hendak berjalan ke arah pintu kamarnya. Tiba-tiba saja dia melihat sosok Diposuro sudah duduk di kursi kayu berada di ruang tamunya. Bocah usia belasan itu terlihat masih menggunakan pakaian yang sama seperti ketika terakhir Suroto bertemu dengannya. Wajah Diposuro terlihat menunduk ke bawah dan perlahan memalingkan wajahnya ke arah Suroto. Kedua bola mata yang hitam pekat itu kemudian menatap tajam ke arah Suroto, dan setelah itu wajah dari keponakannya itu berubah menjadi sosok lelaki tua dengan banyak keriput di wajah pucatnya. Tidak hanya itu, sosok yang terlihat bukan lagi sosok Diposuro. Menyeringai seraya memamerkan dua taring panjang di sudut bibirnya. Tubuh Suroto pun mulai gemetar ketakutan. Nafasnya terasa sesak dan perlahan tulang di kakinya terasa tidak mampu lagi menopang tubuhnya. Setelah itu Suroto pun jatuh pingsan di ruang tamunya dan dia baru tersadar ketika Prapti membangunkannya pagi hari. Tidak hanya didatangi sosok makhluk gaib yang menyerupai Diposuro, tapi malam itu setelah tidak sadarkan diri, Suroto mengalami mimpi aneh yang berhubungan langsung dengan keponakannya tersebut. Dalam mimpinya, Suroto seperti berada di sebuah hutan lebat yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Suasana hutan itu sunyi dan gelap dan hanya diterangi oleh cahaya bulan yang samar. Di tengah hutan itu Suroto melihat Diposuro berdiri dengan ketakutan di wajahnya. Dia tampak seperti sedang berusaha lari dari sesuatu. Suroto mencoba mendekati Diposuro, namun setiap dia melangkah untuk mendekat ke arah keponakannya, jarak antara mereka seolah tidak berkurang. Semakin Suroto mencoba mendekat, dia merasa seperti semakin jauh dengan Diposuro. Tiba-tiba saja dari balik pepohonan muncul bayangan hitam besar yang mengeluarkan suara sangat mengerikan. Bayangan itu tampak mengintai Diposuro dan siap untuk menangkapnya.
Dalam kepanikannya, Suroto terus berteriak memanggil keponakannya, namun suaranya seolah tidak terdengar oleh Diposuro. Bayangan hitam itu semakin mendekat dan Diposuro tampak semakin ketakutan. Melihat hal itu, Suroto berusaha lebih keras untuk mendekat dengan sekuat tenaga. Tapi itu semua tanpa sia-sia karena jarak antara mereka seperti tidak berujung. Belum hilang satu bayangan hitam besar yang mencoba menangkap Diposuro, muncul makhluk-makhluk lain yang wujudnya tidak kalah menyeramkan. 3 makhluk yang memiliki tanduk dan sayap serta taring panjang itu berdiri sejajar dengan sosok bayangan hitam yang perlahan wujudnya terlihat jelas oleh Suroto. Sementara itu, puluhan bahkan ratusan makhluk mulai mengelilingi tubuh Diposuro hingga Suroto tidak lagi melihatnya. Merasa tidak punya harapan lagi, tiba-tiba Suroto melihat 2 cahaya terang muncul dari atasnya. Dalam cahaya terang itu muncul sosok lelaki tua yang sangat berkarisma serta sosok nenek tua yang terlihat menatap tajam ke arah kerumunan makhluk-makhluk gaib tersebut. Dengan suara lembut tetapi penuh kewibawaan, sosok lelaki tua itu pun menyapa Suroto dan memperkenalkan dirinya, serta sosok perempuan seusianya yang terlihat sangat marah dengan sosok makhluk gaib tersebut. Namaku Damar dan ini istriku yang bernama Nyai Wanti. Kami adalah leluhurmu dan juga anak itu, Le. Izin Mbah, nama saya Suroto. Tolong Mbah, tolong selamatkan keponakan saya. Kami tidak bisa membantunya saat ini, Le. Yang bisa membantu bocah itu adalah dirimu. Loh, saya ini tidak bisa apa-apa Mbah. Kalaupun memiliki kemampuan, belum tentu saya memiliki keberanian. Ketahuilah, Le. Ada kekuatan yang mengikat Diposuro dan kekuatan itu meminta apa yang sudah menjadi kewajibannya. Sebelum dia memberikan kewajiban itu, dia akan terus berada di sini dan tersiksa oleh kekuatannya. Dan karena itulah tubuh kosongnya sering berteriak, nangis dan tertawa. Benar, Le. Hanya kaulah yang saat ini dapat menolong Diposuro. Dan setelah kau menggugurkan kewajiban anak itu, dia akan terbebas dari cengkraman makhluk penguasa Bolo Sewu. Ketika kesadarannya telah kembali nanti, kami berdua akan menjaganya agar Diposuro tidak masuk dalam perangkap makhluk-makhluk itu, Le. Baik Mbah, saya akan melakukan apapun agar Diposuro dapat kembali waras. Saya akan usahakan Mbah. Tolong carikan ayam cemani asli yang semua bagian tubuhnya hitam. Lalu sembelihlah ayam itu, lalu tempatkan darah dari ayam itu di sebuah wadah yang terbuat dari tembikar. Setelah itu siramkan darah ayam cemani itu dari atas kepala bocah itu, Le. Setelah kesadarannya kembali, mandikan Diposuro menggunakan air dari sumber pitu yang dicampur dengan kembang 7 rupa. Baik Mbah, kalau hanya itu syaratnya, saya akan lakukan secepatnya. Suroto merasa lega ketika mendengar syarat yang harus dilakukan tidaklah terlalu berat. Baiklah, kami percayakan itu padamu dan secepatnya kau harus laksanakan syarat itu. Setelah memberikan rapalan doa yang harus dibacanya ketika Suroto menyembelih ayam cemani tersebut, sosok Ki Damar dan Nyai Wanti pun perlahan berubah menjadi cahaya yang menyilaukan mata. Tidak lama kemudian cahaya itu memudar, dan kedua leluhur dari Suroso dan juga Diposuro pun menghilang. Suroto terbangun dengan keringat dingin mengalir di wajahnya serta jantungnya berdebar keras. Tapi di balik itu semua, Suroto merasa sangat senang karena mendapati mimpi yang memberinya petunjuk penting untuk menyelamatkan keponakannya. Ketika matahari mulai terbit, Suroto pun langsung berpamitan pada istrinya untuk pergi ke rumah Mas Kamso. Setelah sebelumnya dia menceritakan tentang apa yang dialaminya semalam. Sesampainya di rumah kakak tertuanya itu, Suroto pun langsung menceritakan apa yang telah terjadi pada Diposuro dan lelaku apa yang harus segera mereka laksanakan. Mas Kamso, Mbak Sophia, dan Pak Dedi Rio serta Betu dan keluarga lainnya pun berkumpul untuk membahas permasalahan yang ada. Dan mereka pun langsung mencari ayam cemani asli untuk sebuah ritual yang akan dijalankan oleh Suroto.
Karena tidak mudah untuk mencari ayam cemani, 3 hari kemudian barulah Pak Dedirio mendapatkan ayam jantan cemani yang seluruh bagian tubuhnya hitam pekat. Dan setelah mendapatkan semua yang dibutuhkan, Suroto pun mulai melakukan ritual yang diminta oleh Ki Damar dan Nyai Wanti. Pagi itu Mas Kamso, Suroto, Mbak Sophia, Betu, dan Pak Dedirio serta beberapa keluarga lainnya datang ke pondok kecil di ladang yang menjadi tempat tinggal di Posuro. Sesampainya di sana, Suroto dan Mas Kamso serta Betul langsung mempersiapkan wadah tembikar yang akan digunakan untuk menampung darah ayam cemani tersebut. Sementara itu, Mbak Sophia dan ibunya yang dibantu Pak Dedirio mulai mempersiapkan tempat pemandian untuk di Posuro dengan air dari sumber pitu yang telah didapat sebelumnya. Dengan tangannya sedikit gemetar namun penuh keyakinan, Suroto yang dibantu Mas Kamso mengambil ayam cemani yang sudah disiapkannya. Dia mengucapkan doa yang diajarkan oleh Ki Damar dan Nyai Wanti, memohon agar darah ayam ini bisa membawa kesembuhan bagi Diposuro. Dengan cepat dan tepat, Suroto menggorok leher ayam cemani dan menampung darahnya dalam wadah tembikar. Setelah darah ayam terkumpul dalam tembikar tanah, Suroto dan Mas Kamso langsung membawa wadah tersebut masuk ke dalam rumah pondokan. Ketika keduanya merasa siap, Suroto dan Mas Kamso langsung memulai ritual. Dengan menyiram tubuh Diposuro dengan darah ayam cemani yang hitam pekat itu. Proses ritual tersebut dilakukan dengan sangat hati-hati serta memastikan setiap langkah dilakukan sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Ki Damar dan Nyai Wanti. Setelah darah ayam cemani membasahi bagian kepala, Suroto dan Mas Kamso mulai membalurkan darah hitam tersebut hingga memenuhi tubuh Diposuro. Bocah kalung usus itu terlihat hanya terdiam dengan tatapan kosong dan raut wajah datar. Perlahan tapi pasti Mas Kamso dan juga Suroto mulai merasakan ada energi hangat yang keluar dari dalam tubuh Diposuro. Keduanya juga merasakan getaran aneh ketika membalurkan darah ayam tersebut. Sampean sedang apa, Pak? Pak Le, ini apa kok baunya tidak enak begini? Nah, ire, mari tenan Mas, anakmu sembuh Mas. Anakmu waras lagi. Loh, emang aku gila, Le? Kok sampean bilang aku waras lagi? Oh, ndak, Le, kamu udah gila. Cuma kemarin kamu itu agak kentir. Suroto tertawa hingga membuat Mas Kamso tersenyum sambil menitikkan air matanya. Alhamdulillah akhirnya kamu sehat kembali, Dipo. Setelah kesadarannya kembali, Suroto dan Mas Kamso segera melepaskan rantai yang mengikat kedua tangan dan kaki Diposuro. Mata Diposuro perlahan terbuka menyesuaikan dengan cahaya pagi yang masuk melalui jendela pondok. Wajahnya tampak bingung namun tenang, seolah-olah beban yang selama ini menghantuinya mulai menghilang. Mas Kamso dan Suroto dengan hati-hati mengangkat Diposuro dari tempat tidurnya. Mereka merasakan betapa ringan tubuh anak itu setelah melalui ritual tersebut. Tanpa berlama-lama lagi, keduanya langsung membawa bocah kalung usus itu keluar dari dalam rumah pondok yang telah mengurungnya selama beberapa bulan. Di luar pondok, Mbak Sophia dan keluarga serta beberapa warga desa yang datang ke ladang milik Pak Dedirio menunggu dengan cemas, namun ketika melihat Diposuro keluar dari pondok, mereka merasakan kelegaan yang mendalam. Wajah-wajah mereka tampak cerah, penuh harap dan rasa syukur bahwa cobaan ini akhirnya bisa mereka lewati. Mbak Sophia berlari mendekat lalu memeluk anaknya dengan air mata haru. Diposuro yang masih lemah dan kebingungan membalas pelukan ibunya dengan senyuman penuh arti. Pak Dedirio, Betu dan yang lainnya juga mendekat memberikan dukungan dan semangat kepada Diposuro. Ritual selanjutnya adalah ritual mandi kembang yang bertujuan untuk membersihkan tubuh dan juga batinnya. Suroto pun kembali memimpin ritual dengan rapalan doa yang telah diajarkan oleh Ki Damar dan Nyai Wati. Dingin, Po? Tanya Suroto yang telah selesai membaca rapalan doa dan menyiram tubuh Diposuro dari ujung kepala hingga ke ujung kaki. Iya, Le. Kamu bersihkan dulu badanmu biar ndak bau amis. Sekarang diem yo. Pak Le mau membaca mantra haji yang akan membuatmu pulih kembali. Suroto terlihat serius lalu memejamkan kedua matanya. Selesai dengan ritual mandi kembang, Diposuro mengeringkan tubuh kurusnya dan mengganti pakaiannya. Setelah itu Mas Kamso dan Pak Dedirio memutuskan untuk membawa Diposuro pulang ke rumah mereka.
Sepanjang perjalanan Diposuro digendong oleh Betu dengan hati-hati. Beberapa hari setelah berada di rumahnya, Diposuro pun mulai menceritakan hal yang terakhir diingatnya. Kala itu Diposuro mengaku merasa tidak nyaman dengan kewajibannya yang harus memberi makan para makhluk gaib yang telah mengikat perjanjian dengannya. Diposuro pun akhirnya memilih untuk mencari cara agar dia tidak terus dibayangi oleh ritual yang telah menjadi kewajibannya itu. Setelah dapat membantu mengobati Pak Karyo dari sosok gaib yang menggerogoti tubuhnya, Diposuro pun harus berurusan dengan para makhluk gaib yang telah membantunya atau yang telah menjadi perewangannya. Para makhluk gaib itu datang tepat di malam Jumat Kliwon kedua. Setelah pada malam Jumat Kliwon sebelumnya, Diposuro memberi sesaji pada mereka di rumah Pak Karyo sesuai permintaan dari Bolo Buwono, Bolo Tirto, Bolo Banyu, dan Bolo Geni. Kedatangan para makhluk gaib perewangan itu tidak lain untuk meminta apa yang memang sudah menjadi kewajiban Diposuro. Awalnya Diposuro mengira jika dia hanya akan memberikan sesaji ketika dia menggunakan ajian Bolo Sewu dengan memanggil Bolo Buwono dan yang lainnya. Tapi ternyata apa yang dipikirkan oleh Diposuro adalah sebuah kesalahan karena pada dasarnya setiap malam Jumat Kliwon Diposuro harus menyembelih seekor ayam hitam walaupun itu bukan murni ayam cemani. Akan tetapi dengan sebuah alasan yang tentunya sudah diperkirakannya matang-matang, Diposuro yang kala itu baru beranjak remaja menolak untuk memberikan sesaji berupa darah hewan karena dia merasa jika darah adalah simbol dari kehidupan yang harus dijaga dan dihormati. Dan karena hal itulah Diposuro harus merasakan cobaan berat dengan kehilangan kewarasannya. Setelah sukmanya dibawa pergi ke alam gaib oleh Bolo Upoto. Setelah kesehatannya kembali, Diposuro mulai mendapatkan julukan baru dari teman-temannya dan juga warga desa tempat tinggalnya. Diposuro yang sempat mengalami gangguan kejiwaan kini sering dipanggil dengan nama Suro Bejo. Warga desa dan teman-teman seusianya memberi nama panggilan baru itu karena mereka merasa Diposuro mendapatkan sebuah keberuntungan yang besar karena mampu terlepas dari jeratan makhluk yang telah menghukumnya. Diposuro atau yang kini lebih dikenal dengan nama Suro Bejo menjalani hari-harinya dengan cara yang berbeda setelah dia kembali dari kegelapan yang pernah menyelimutinya. Tubuhnya mungkin sama tetapi jiwanya telah mengalami sedikit perbedaan. Selain mengalami sedikit perbedaan dalam sikapnya, Diposuro atau Suro Bejo masih harus tetap menjalani ritual untuk makhluk-makhluk gaib yang sudah terikat pada dirinya. Sesaji berupa nasi tumpeng dengan ingkung ayam hitam pun selalu dibuat oleh Mas Kasmo dan juga Mbak Sophia agar Diposuro tidak lagi mengalami gangguan dari makhluk tak kasat mata yang menyebabkan kehilangan kewarasannya. Diposuro yang semula selalu bersikap tenang dan terlihat kalem kini terlihat berbeda dari sebelumnya. Dia tidak segan-segan berbicara dengan makhluk-makhluk gaib yang ditemuinya dimanapun dia berada. Hal itu tentunya membuat teman-temannya dan juga warga desa menganggap Diposuro terlalu berlebihan dan memintanya untuk tidak mengatakan apapun yang dilihatnya. Tapi sebagian teman dan warga desa lainnya malah justru sering memanfaatkan kemampuan Diposuro untuk mengetahui sosok-sosok makhluk gaib yang ada di sekitar mereka. Tapi di balik itu semua ada hal besar yang masih ingin dilakukan oleh bocah kalung khusus itu. Di balik kekonyolan yang diperlihatkannya pada teman-teman dan warga di sekitarnya dengan membeberkan tiap makhluk gaib yang ditemuinya itu, Diposuro masih merasakan pergulatan batin yang mendalam. Pergulatan batin itu terus mengajaknya untuk terbebas dari belenggu makhluk gaib yang terus memintanya memberikan persembahan pada hari-hari tertentu. Menjelang hari-hari yang telah ditentukan oleh makhluk-makhluk gaib itu tiba, Diposuro akan merasakan getaran yang aneh di sekelilingnya. Suara-suara yang terdengar berbisik dan hanya bisa didengar olehnya terus menggema di telinganya. Bayangan-bayangan dari makhluk gaib yang seharusnya menjadi perewangannya itu mulai terlihat jelas sudut matanya tanpa dipanggilnya. Dan yang paling menyiksa adalah hawa dingin yang tiba-tiba merasuk ke dalam tubuhnya hingga menembus ke sendi-sendi tulangnya. Meskipun orang-orang melihatnya sebagai sosok yang kuat, tapi di saat-saat seperti itu Diposuro merasakan kelemahan yang tidak bisa dijelaskan. Dia tahu bahwa makhluk gaib itu belum pergi, masih terus mengawasinya hingga ritual dan persembahan diberikan. Keputusasaan kadang merasuki pikirannya. Seberapapun kerasnya dia mencoba menghindar dari jeratan makhluk-makhluk gaib itu.
Dia akan selalu kembali pada titik awal yang terikat oleh perjanjian tidak terucap telah mengikat jiwa dalam takdirnya. Persembahan-persembahan itu bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja. Setiap kali Dipo Suro mencoba untuk menolak, sesuatu yang buruk pasti akan terjadi pada dirinya. Namun Dipo Suro tidak ingin hidup selamanya di bawah bayang-bayang makhluk-makhluk gaib itu. Dia tahu bahwa jika dia menyerah pada tuntutan dari makhluk gaib yang memiliki kekuatan tersebut, hidupnya akan selalu berada dalam ketakutan dan keterikatan. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar menyelamatkan diri sendiri, yaitu dia ingin bebas. Benar-benar bebas tanpa perlu membayar harga dengan nyawanya atau bahkan nyawa orang lain. Diam-diam Dipo Suro mulai mencari cara untuk memutuskan ikatan itu bersama Lek Suroto. Dia mulai mengunjungi sesepuh-sesepuh desa lain yang dikenal memiliki ilmu-ilmu warisan para leluhur. Mereka yang memiliki pengetahuan tentang makhluk gaib dan dunia yang tidak terlihat itu banyak tersebar di beberapa desa yang menjadi desa tetangga di tempatnya tinggal. Dari satu desa ke desa lainnya, Dipo Suro dan Suroto mulai mencari petunjuk. Mereka berharap dapat menemukan jawaban untuk kebebasan yang didamba-dambakan. Tidak semua orang bersedia membantu karena kekuatan makhluk gaib yang mengikatnya dan berada di dalam tubuhnya dianggap terlalu kuat dengan kesaktian tinggi. Piye iki Le, sudah semua orang yang menurut sampean sakti kita datangi, tapi mereka malah ketakutan. Sekalinya ada yang tidak ketakutan, pasti orang itu tidak tahu apa-apa. Yo, kamu harus sabar, Jo. Yang namanya usaha itu harus dijalani dengan ikhlas dan sabar. Apalagi untuk persoalan yang gini. Yo, ndak gampang toh buat mencari orang yang memiliki kemampuan lebih besar daripada dayang perayangan yang ada di dalam tubuhmu itu. Perjalanan Dipo Suro dan Lek Suroto semakin berat seiring berjalannya waktu. Dari satu desa ke desa lainnya, mereka terus mencari sosok yang mampu membantunya. Setiap langkah yang mereka ambil adalah sebuah upaya melawan nasib yang terasa semakin mencekam. Namun jawaban yang mereka cari selalu terasa begitu jauh. Beberapa orang pintar yang mereka temui seringkali hanya menundukkan kepala ketika mendengar cerita tentang Dipo Suro yang disampaikan oleh Lek Suroto. Mereka merasa takut akan kesaktian makhluk gaib yang telah mengikat jiwa Dipo Suro dan tidak ada yang berani menantang kekuatan sebesar itu. Meski demikian, Lek Suroto tidak pernah meninggalkan Dipo Suro. Dengan setia dia menemani keponakannya itu melewati desa demi desa, hutan demi hutan, dan bukit demi bukit untuk mengunjungi dukun-dukun yang dikenal memiliki pengetahuan tentang dunia gaib. Satu hari setelah perjalanan yang panjang dan melelahkan, mereka mencapai sebuah desa kecil yang tersembunyi di antara pegunungan. Di desa itu, udara terasa lebih berat. Seolah-olah sesuatu yang tidak terlihat mengintai dari balik pepohonan. Warga di desa itu hidup dalam keheningan yang aneh, seolah mereka telah terbiasa dengan keberadaan makhluk-makhluk gaib di sekitarnya. Di tempat itulah mereka mendengar tentang seorang petapa tua yang tinggal di sebuah gua yang ada di tengah bukit belimbing. Meskipun harapan sudah mulai menipis, Dipo Suro dan Suroto memutuskan untuk mencarinya. Mereka menempuh perjalanan yang sulit, melewati lereng-lereng curam dan hutan yang lebat, melawan rasa lelah yang terus menggempur. Setiap langkah terasa semakin berat, seakan makhluk gaib di dalam tubuh Dipo Suro merasakan bahwa kebebasan mungkin semakin dekat. Dan karena itu semakin memperkuat cengkeraman mereka. Sesampainya mereka di tengah bukit belimbing, Dipo Suro dan Lek Suroto pun melihat gua yang ada di balik tebing tinggi. Gua itu gelap dan sunyi, namun Dipo Suro tahu jika di tempat itu ada energi kuat yang mengalir dari arah dalamnya. Sosok lelaki tua yang diceritakan oleh beberapa warga desa di sekitar bukit itu pun tiba-tiba keluar dari dalam goa. Sosok lelaki tua yang bernama Mbah Sabto itu tampak seperti sudah menunggu kedatangan Dipo Suro dan Lek Suroto, meskipun dia tidak mengatakannya. Ayo Le, ke gubuk itu saja. Biar lebih enak ngobrolnya sambil minum teh hangat dan singkong bakar. Mbah Sabto menunjuk ke arah rumah kecil yang berada di bawah gua tempatnya keluar tadi. Dipo Suro dan Lek Suroto pun saling beradu pandang. Mereka tidak mengira jika ada sebuah rumah kecil yang disebut gubuk oleh lelaki tua itu.
Padahal seingat mereka tadi, di tempat itu hanya terdapat semak belukar yang menutupi jurang yang dalam. Dari mana kalian tahu kalau di tengah bukit ini ada orang gila yang tinggal di sini? Lelaki tua itu berjalan cukup cepat di jalan setapak yang menurun menuju ke rumah kecil yang ditunjukkan dari arah atas tadi. Nganu mbah, saya diberitahu oleh tetangga saya yang berasal dari desa yang ada di bawah sana. Oh alah, kalau tidak salah nama orang itu Kang Tugiole. Bener mbah. Ayo masuk ini gubukku kecil dan berantakan. Monggo, duduk di sini. Jauh-jauh dari desa Gedangan ke desa Candi tadi kalian naik apa le? Yo naik kapal toh mbah, wong kita berdua ini hanya punya kapal loh. Kapalan di telapak kakimu yo le. Iya mbah, telapak kaki kami sampai kapalan berjalan kaki dari rumah kami ke tempat ini. Kamu kan punya banyak teman le, kenapa kamu tidak meminta mereka untuk mengantarmu ke sini? Pertanyaan sosok lelaki tua itu membuat Diposuro terpaku menatap Lek Suroto. Alah, temanmu itu loh le, Polo Geni, Polo Banyu, Polo Tirto dan yang lainnya. Mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Mbah Sabto membuat Diposuro dan Lek Suroto terkejut. Sepertinya dia tidak hanya mengetahui tentang makhluk-makhluk gaib yang mengikat Diposuro, tetapi juga memahami kekuatan yang berada di balik sosok tak kasat mata tersebut. Mbah Sabto menyebutkan bahwa makhluk-makhluk gaib yang seharusnya menjadi perewangan atau penjaga bagi Diposuro telah berbalik melawan tuannya. Sesuatu yang tidak biasa dan sangat berbahaya karena makhluk perewangan biasanya memiliki ikatan erat dengan tuannya dan tidak akan membahayakan mereka. Namun sosok makhluk berkekuatan tinggi itu berbeda dikarenakan jumlah mereka banyak. Kesaktian dan kekuatan mereka juga tinggi sehingga mereka sulit untuk dikendalikan. Meskipun kaget, Diposuro dan Lek Suroto merasa lega karena mereka akhirnya menemukan sosok yang tepat. Selama ini mereka hanya bertemu dengan dukun-dukun yang enggan atau tidak mampu membantu, namun Mbah Sabto berbeda. Dia tidak menunjukkan ketakutan atau keraguan, tapi sebaliknya dia tampak siap untuk membantu Diposuro menemukan jalan keluar dari belenggu gaib yang selama ini menjeratnya. Mbah Sabto juga menjelaskan bahwa untuk membebaskan Diposuro dari ikatan makhluk gaib tersebut diperlukan lebih dari sekedar ritual sederhana. Kekuatan yang terlalu besar dengan jumlah yang sangat banyak itu dapat ditaklukkan dengan cara-cara tertentu. Diposuro harus melalui serangkaian ujian spiritual dan mental yang berat, dan hanya dengan keberanian serta keteguhan hati dia bisa berharap untuk melepaskan diri. Selain itu, Mbah Sabto juga menegaskan bahwa Suroto sebagai orang yang paling terdekat dengan Diposuro akan memainkan peran penting dalam proses ini. Hubungan batin yang kuat antara mereka bisa menjadi kunci dalam pertarungan melawan makhluk gaib tersebut. Kekuatan sejati berasal dari dalam diri sendiri le. Jadi sebelum kau mampu menggunakan kekuatan lain, memang sudah seharusnya jika kau memperkuat jiwa dan ragamu terlebih dahulu. Untuk mendapatkan itu semua dibutuhkan usaha yang lebih keras dan waktu yang tidak sebentar. Baik Mbah, saya siap untuk belajar dan menjalani semua laku tirakat yang menjadi syaratnya. Dalam beberapa hari ke depan, Diposuro dan Lek Suroto akan tinggal di rumah kecil milik Mbah Sabto yang ada di tengah bukit belimbing itu. Tapi sebelum itu mereka kembali pulang ke rumah mereka masing-masing untuk memberitahu Mas Kamso dan Mbak Sophia serta istri Lek Suroto. Akan tetapi ibarat lepas dari satu permasalahan lalu masuk ke permasalahan lain. Apa yang akan dilakukan oleh Lek Suroto dan Diposuro mendapatkan tantangan dari Mas Kamso, Mbak Sophia dan juga Pak Dedirio. Kedua orang tua Diposuro dan ayah dari Lek Suroto itu memilih untuk terus memberikan sesaji pada makhluk-makhluk tak kasat mata itu selama Diposuro tetap dalam kondisi sehat. Diposuro dan Lek Suroto pun kembali ke desa tempat tinggal mereka dengan hati yang lebih tenang dan semangat yang baru. Namun kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Apa yang mereka anggap sebagai jalan keluar ternyata menjadi awal dari konflik yang lebih dalam lagi.
Kedua orang tua Dipo Suro yang juga kakak dari Lek Suroto serta kakeknya yang tidak lain adalah ayah dari Lek Suroto tidak setuju dengan langkah-langkah yang mereka ambil untuk membebaskan Dipo Suro dari belenggu makhluk gaib. Bagi mereka, memberikan sesaji pada makhluk-makhluk tak kasat mata itu adalah tradisi yang sudah berlangsung lama dan hal itu terbukti dapat menjaga keseimbangan serta ketentraman keluarga. Mas Kamso dan Mbak Sophia percaya bahwa sesaji adalah satu-satunya cara untuk memastikan kesehatan dan keselamatan Dipo Suro. Mereka menganggap gangguan makhluk gaib itu sebagai sesuatu yang harus diterima, bukan dilawan. Bagaimanapun juga Dipo Suro telah kembali sehat setelah berbulan-bulan lamanya mengalami gangguan jiwa dan mereka tidak ingin mengambil resiko lagi. Pak Dedirio yang juga terikat pada tradisi lama mendukung keputusan Mas Kamso dan Mbak Sophia. Dia percaya bahwa hubungan dengan dunia gaib terutama melalui sesaji adalah bagian dari takdir yang tidak bisa dihindari. Melawan makhluk-makhluk itu sama saja dengan mencari masalah yang lebih besar. Dipo Suro dan Lek Suroto pun mulai merasa bimbang menghadapi masalah itu. Di satu sisi mereka mengerti bahwa keluarga mereka hanya ingin melindungi mereka dengan cara yang sudah mereka yakini selama ini. Tapi di sisi lain, Dipo Suro tidak ingin terus hidup di bawah bayang-bayang ketakutan akan makhluk gaib. Dia telah mengalami sendiri bagaimana rasanya terjebak dalam kegelapan yang diciptakan oleh makhluk-makhluk gaib itu, dan ia tidak ingin kembali ke masa-masa kelam tersebut. Pertentangan itu membuat situasi di rumah semakin tegang. Mas Kamso dan Mbak Sophia terus bersikeras agar sesaji tetap diberikan secara rutin. Mereka bahkan meminta bantuan para sesepuh desa untuk memastikan bahwa ritual sesaji dilakukan dengan benar. Mereka percaya bahwa dengan terus memberikan sesaji, keseimbangan akan terjaga dan Dipo Suro akan tetap sehat tanpa gangguan. Namun Dipo Suro merasa bahwa ini bukanlah solusi jangka panjang. Dia tidak ingin hidupnya diatur oleh makhluk-makhluk tak kasat mata yang menuntut persembahan terus-menerus. Bersama Lek Suroto, dia mencoba meyakinkan keluarganya bahwa ada cara lain untuk mengatasi masalah ini. Tanpa harus terus bergantung pada sesaji, mereka ingin memutuskan ikatan dengan dunia gaib dan mencari kebebasan yang sebenarnya. Konflik pun semakin memanas ketika Dipo Suro menolak untuk mengikuti ritual sesaji yang biasa dilakukan. Mas Kamso dan Mbak Sophia merasa kecewa dan marah. Mereka takut bahwa keputusan Dipo Suro akan membawa bencana tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi seluruh keluarga. Mereka menganggap Dipo Suro terlalu nekat dan tidak menghormati tradisi yang telah lama dijaga. Pada saat-saat kondisi memanas itu, Lek Suroto yang sempat dimarahi oleh Pak Dedirio karena terus menuruti kemampuan Dipo Suro untuk mencari orang yang mampu mengajarinya sebuah ilmu kejawen baru itu, memberikan sebuah ide yang sangat baik untuk Dipo Suro. Hal yang tidak terpikirkan oleh Dipo Suro itu akhirnya mampu membawa mereka berdua kembali ke Bukit Belimbing, tempat di mana Mbak Sabto tinggal. Sudah, kamu tenang dulu, Jo. Semua permasalahan harus diselesaikan dengan kepala dan hati yang dingin. Jangan pernah sekalipun mengambil keputusan di saat amarah sedang menguasai hati dan pikiranmu. Aku ada ide untuk bisa mendapatkan restu dari kedua orang tuamu dan juga si mbak kakungmu itu. Apa, Lek? Ide sampean paling aja aku kabur. Ya ini sih hanya ideku saja, tapi untuk pelaksanaannya tetap harus kamu yang melakukan, Jo. Ya udah, Lek, apa idenya? Coba sampean katakan. Waktu ritual dan pemberian sesaji kan sebentar lagi, Jo. Bagaimana kalau minta bantuan polo gaibmu itu untuk melakukan sesuatu dan upahnya kamu bayarkan di malam ritual itu saja? Piye tole, aku harus melakukan apa? Aku harus minta polo gaibku untuk melakukan apa, Le? Dasar bocah pelo, masa kamu ndak paham? Jadi gini loh, Jo, kamu kan punya ajian bolo sewu, dan ketika kamu meminta polo gaibmu untuk membantumu, kamu kan harus memberi mereka makan. Nah, karena sebentar lagi waktu ritual pemberian makan polo gaibmu itu akan datang, kamu kan bisa minta mereka untuk melakukan sesuatu terlebih dahulu. Lalu apa yang harus aku minta pada polo gaibku, Le? Ajian putar giling, Jo. Kamu buat aja ibu dan bapakmu serta simbah kakungmu memberikan izin pada kita dengan ajian itu. Ajian putar giling? Loh, masa kamu ndak tahu tentang ilmu putar giling atau ilmu yang membuat hati dan pemikiran orang lain bisa mengikuti apapun kemauan kita?
Tanpa ragu lagi, Diposuro langsung memasuki ruang batin yang hanya bisa dijangkau oleh mereka yang memiliki pengetahuan mendalam tentang dunia gaib. Dengan pikiran yang tertuju pada yang diinginkannya, dia memanggil makhluk-makhluk gaib yang selama ini bersemayam dalam dirinya. Sosok Bolo Geni, Bolo Bayu, Bolo Tirto, dan Bolo Buana. Keempat makhluk itu muncul di hadapannya. Diposuro merasakan energi yang kuat dan bergejolak. Tanpa membuang waktu, dia mengutarakan apa yang menjadi keinginannya. Dia meminta pada Bolo Geni, Bolo Banyu, Bolo Tirto, dan Bolo Buana untuk menggunakan ajian putar giling. Sebuah ajian kuno yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pikiran dan hati manusia. Ajian itu mampu membalikkan perasaan, memutarbalikkan kehendak, dan membuat seseorang tunduk pada kehendak pengguna ilmu tersebut. Dengan suara tegas, Diposuro memerintahkan mereka untuk mempengaruhi hati dan pikiran kedua orang tuanya yang bernama Kamso dan Sophia, serta kakeknya yang bernama Diryo Wiono. Diposuro mengatakan jika dia ingin mereka semua mengikuti apa yang diperintahkannya. Walau Diposuro tahu bahwa hal itu adalah sebuah langkah yang memiliki resiko karena menggunakan ilmu gaib untuk mempengaruhi orang lain bisa mendatangkan permasalahan besar lainnya. Namun Diposuro merasa tidak punya pilihan lain. Beruntungnya kala itu Diposuro hanya meminta hal tersebut tanpa memberikan alasannya, sehingga makhluk-makhluk gaib tersebut tidak mengetahui rencana lain yang akan dilakukan oleh Diposuro dan Lek Suroto. Makhluk-makhluk gaib itu menerima perintahnya tanpa ragu. Mereka mulai bergerak dengan kecepatan yang tidak bisa diukur oleh manusia. Bolo Geni dengan kekuatan apinya menyulut semangat yang menggelora di dalam hati Kamso dan Sophia. Membakar ragu mereka, Bolo Bayu dengan kekuatan anginnya berhembus ke dalam pikiran mereka, mengubah arah kehendak dan pemikiran mereka. Bolo Tirto dengan elemen airnya meresap ke dalam perasaan mereka, menenangkan hati yang sebelumnya dipenuhi dengan kecemasan. Dan Bolo Buana dengan kekuatan bumi menanamkan keteguhan baru di dalam diri mereka, membuat mereka lebih siap untuk menerima apapun yang diminta dari Diposuro. Diposuro merasakan keheningannya mencekam di dalam dirinya. Menggunakan ajian seperti itu membawa konsekuensi spiritual yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Dia tahu bahwa setiap tindakan di dunia gaib memiliki timbal balik dan dia harus siap menghadapi apapun yang mungkin terjadi di masa depan. Bagaimanapun, Diposuro telah membuat pilihannya. Dia ingin hidup bebas dari bayang-bayang ketakutan dan tunduk kepada makhluk gaib. Dan dia bersedia menghadapi apapun yang datang sebagai hasil dari keputusannya ini. Dengan pikiran yang lebih tenang, Diposuro pun melakukan ritual dan pemberian sesaji pada makhluk-makhluk gaib yang selama ini mengekangnya. Di dalam hatinya dia mengucapkan sebuah mantra dan mengatakan jika sesaji tersebut adalah hadiah dan juga kewajibannya untuk para Bolo Sewu. Selesai melakukan ritual dan memberikan persembahan atau sesaji, Diposuro kembali mengutarakan niatnya pada dua orang tuanya serta kakek dan neneknya karena mereka yang menentang kemauan dari Diposuro telah terkena ajian putar giling. Mas Kamso dan Mbak Sophia serta Pak Dedirio pun langsung mengizinkan Diposuro dan Lek Suroto untuk melakukan apa yang menjadi keinginan mereka itu tanpa membantah ataupun menentang. Setelah berpamitan, Diposuro dan Lek Suroto pun bergegas kembali ke desa Candi menuju ke Bukit Belimbing untuk menemui Mbah Sabto. Kamu itu memang orang yang cerdik, Suroto. Kau mampu menggunakan kelemahan untuk mencapai tujuanmu, dan kamu dapat memikirkan untuk memanfaatkan musuhmu untuk membantu kepentinganmu. Dasar bocah edan. Tidak salah jika aku menerima kalian jadi muridku. Setelah berbincang-bincang, Mbah Sabto pun meminta pada Diposuro dan Lek Suroto untuk membersihkan satu kamar yang ada di rumah tempat tinggal Mbah Sabto. Lelaki tua yang dikatakan sebagai petapa oleh warga desa setempat pun meminta keduanya untuk menggunakan ruangan kecil itu sebagai tempat mereka beristirahat. Malam ini kita di gubuk ini dulu saja. Sepertinya nanti malam hujan akan turun dengan deras. Mbah Sabto menyiapkan ubi kayu yang baru saja diambilnya di lereng bukit dekat gua yang konon menjadi tempat pertapaannya itu. Tepat seperti yang dikatakan oleh Mbah Sabto, ketika senja mulai berubah menjadi malam, hujan pun turun dengan derasnya. Butir-butir air menghantam tanah dan dedaunan menciptakan suara gemuruh yang menyelimuti Bukit Belimbing.
Langit tampak gelap pekat seolah-olah diselimuti oleh awan-awan tebal yang tidak memberikan celah sedikit pun bagi cahaya bintang. Angin berhembus kencang membawa aroma tanah basah dan membisikkan kesan mendalam akan sesuatu yang lebih dari sekedar hujan biasa. Di dalam rumah, Diposuro duduk bersila dengan tenang meskipun di luar suasana mulai terasa mencekam. Air hujan yang mengalir deras di sepanjang jalan setapak bukit tersebut membawa serta daun-daun dan ranting-ranting yang berguguran, seolah menandakan bahwa kekuatan-kekuatan besar sedang bergerak. Namun di tengah-tengah gemuruh alam itu, Diposuro merasa tenang. Dia telah menghadapi banyak hal, baik di dunia nyata maupun di alam gaib, dan sekarang dia siap untuk menghadapi apapun yang datang. Di dalam rumah Mbah Sabto yang sederhana itu, Diposuro mulai merasakan aura mistis yang semakin pekat. Dia pun masih duduk bersila di lantai bambu dengan kedua matanya yang terpejam rapat. Angin kencang sesekali berdesir masuk melalui celah-celah dinding anyaman bambu, membawa hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya. Namun rasa dingin itu tidak mempengaruhinya. Diposuro tetap tenang menghadapi malam yang penuh dengan misteri. Sementara itu Lek Suroto yang terlihat sangat lelah tampak sudah tertidur dengan sangat nyenyak. Dia tidak merasakan apapun selain rasa nyaman di tempatnya berada kala itu. Malam yang mencekam pun berlalu dengan begitu lambat bagi Diposuro, walau tidak mengalami gangguan apapun. Tapi Diposuro merasa jika di sekitar bukit tempatnya berada terasa sangat amat ramai dengan lalu lalang orang-orang dan juga perbincangan-perbincangan layaknya orang yang sedang melakukan aktivitas di sana. Tapi anehnya mata batin Diposuro tidak dapat melihat sosok-sosok makhluk yang berada di sana. Tapi walaupun begitu, dia merasa tenang dengan apa yang terjadi padanya malam itu. Keesokan harinya, setelah hujan deras mereda dan matahari pagi muncul di balik bukit, Diposuro dan Lek Suroto memulai hari mereka dengan membantu Mbah Sabto menjalankan aktivitas sehari-harinya. Walau dikenal sebagai seorang pertapa, tapi ternyata Mbah Sabto menjalani kehidupan yang sederhana namun penuh makna. Dia tidak hanya berdiam diri dalam meditasi atau bersembunyi dari dunia luar, tetapi juga mengolah ladang kecil yang terletak di atas gua di puncak bukit. Beberapa petak ladang itu mungkin tidaklah besar, akan tetapi Mbah Sabto mampu menatanya dengan rapi dan dipenuhi dengan tanaman-tanaman yang berguna. Ada sayuran hijau, beberapa tanaman obat, dan juga bunga-bunga yang tumbuh dengan subur. Mbah Sabto mengajarkan pada Diposuro dan Lek Suroto cara merawat tanaman-tanaman tersebut dengan penuh kesabaran dan pengertian terhadap alam. Setiap gerakan Mbah Sabto tampak selaras dengan nafas alam, seolah-olah dia bukan hanya bercocok tanam, melainkan berkomunikasi dengan bumi yang dipijaknya. Diposuro dan Lek Suroto mengikuti setiap apa yang diminta oleh Mbah Sabto dengan penuh perhatian. Bagi mereka, membantu Mbah Sabto bukan hanya soal bekerja di ladang, tetapi juga cara untuk lebih memahami kehidupannya seimbang antara dunia spiritual dan dunia nyata. Di tengah-tengah kesibukan mereka, Mbah Sabto tidak lupa mengajarkan pentingnya menjaga keharmonisan dengan alam. Karena bagi Mbah Sabto, alam adalah bagian tidak terpisahkan dari kehidupan manusia dan makhluk-makhluk gaib yang tinggal di sekitar bukit tersebut. Setelah selesai dengan pekerjaan di ladang, Mbah Sabto mengajak keduanya untuk mengelilingi puncak bukit. Dari atas sana mereka bisa melihat betapa luasnya bukit itu dengan hamparan tanah yang tampak datar dan menyatu dengan cakrawala. Pemandangan itu memberikan kesan bahwa Bukit Belimbing adalah tempat yang tenang dan penuh dengan energi alam yang kuat. Udara di atas bukit terasa lebih segar dan angin sepoi-sepoi menyapu wajah mereka dengan lembut. Di sepanjang perjalanan, Mbah Sabto menunjukkan berbagai titik penting di bukit tersebut, termasuk beberapa tempat yang menurutnya memiliki energi spiritual yang tinggi. Ada beberapa batu besar yang tertata secara alami. Pohon-pohon tua yang tumbuh dengan akar-akarnya yang kuat menancap ke tanah dan area-area tertentu yang tampak tenang namun menyimpan kekuatan tersembunyi. Diposuro dan Lek Suroto merasa kagum dengan pengetahuan Mbah Sabto tentang tempat ini. Bukit itu tidak hanya luas dan indah, tetapi juga penuh dengan sejarah dan misteri yang mendalam. Tempat ini adalah tempat yang penuh dengan ketenangan dan kekuatan, bisik Diposuro dalam hatinya. Di tengah keheningan itu, Diposuro merasa seolah-olah semua perjuangannya selama ini mulai menemukan makna. Perjalanan spiritualnya, tantangan yang dia hadapi, dan pelajaran yang ia dapatkan sehingga membawanya bertemu dengan Mbah Sabto.
Semuanya terasa seperti bagian dari sebuah proses yang lebih besar. Matahari pagi yang mulai meninggi memberikan cahaya hangat yang menyinari puncak bukit, seolah memberkati setiap langkah yang mereka ambil di sana. Dipo Suro dan Le Suroto menyadari bahwa ini adalah hari yang istimewa. Di tempat ini, di bawah bimbingan Mbah Sabto, mereka bukan hanya menemukan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan mereka, tetapi juga menemukan kedamaian dan hubungan yang lebih dalam dengan alam dan spiritualitas yang selama ini mengikat kehidupan mereka, khususnya bagi Dipo Suro. Dengan hati yang lebih tenang, Dipo Suro dan Le Suroto kembali melanjutkan perjalanan mengelilingi bukit, mengikuti setiap langkah Mbah Sabto yang penuh kebijaksanaan. Mereka tahu bahwa perjalanan yang mereka lakukan hari itu adalah sebuah permulaan. Mereka telah memulai babak baru dalam hidup mereka, di mana pemahaman akan keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib menjadi semakin jelas. Ketika malam tiba, suasana terasa semakin hening. Mbah Sabto duduk bersila di depan Dipo Suro, sementara sinar rembulan yang samar menerangi keduanya. Mbah Sabto dengan tenang mulai mengajarkan Dipo Suro beberapa mantra aji yang diwarisinya dari para leluhur. Suaranya yang penuh wibawa bergema lembut di antara desiran angin malam, seolah menyatu dengan energi gaib yang mengelilingi mereka. Setiap kata yang diucapkan oleh Mbah Sabto terasa berat dan syarat akan makna, membawa Dipo Suro masuk ke pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan alam dan dunia gaib yang tidak kasat mata. Mbah Sabto juga memberikan wejangan-wejangan baik tentang kehidupan serta rahasia-rahasia semesta yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang memiliki mata batin yang tajam. Di sisi lain, Le Suroto yang kelelahan setelah seharian mendaki Bukit Belimbing terlelap dalam tidurnya. Dia tidak menyadari bahwa malam ini di bawah naungan langit malam yang penuh bintang, sebuah pelajaran penting tengah diturunkan dari generasi ke generasi, membawa warisan leluhur yang tidak ternilai. Waktu terus bergerak dan malam semakin dalam menyelimuti bumi di bawah naungan langit yang penuh bintang. Suasana semakin hening, seolah alam pun ikut terdiam, memberikan ruang bagi Dipo Suro untuk menyelami setiap pelajaran yang diterimanya. Suara desiran angin terdengar seperti irama alam yang mengiringi proses pembelajaran itu, menambah keheningan yang terasa mistis di sekelilingnya. Dipo Suro mulai merasakan kehadiran energi yang tidak kasat mata mengalir di sekelilingnya, namun alih-alih takut dia justru merasakan kedamaian yang aneh. Ada keakraban yang mulai terbentuk antara dirinya dan alam gaib, seakan-akan dia sedang diterima menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Perlahan tapi pasti, Dipo Suro mulai memahami bahwa dunia ini lebih luas dari yang pernah dia bayangkan. Lapisan-lapisan pembatas antara dunia nyata dan alam gaib terlihat saling berkaitan namun tetap terpisah satu dengan yang lainnya. Dengan ketenangan dan kebijaksanaan yang dia miliki, Mbah Sabto terus membimbing Dipo Suro dengan sepenuh hati. Dia paham bahwa setiap langkah dalam dunia gaib memerlukan waktu yang panjang serta kehati-hatian. Dengan lembut, Mbah Sabto mengarahkan kesadaran Dipo Suro untuk memahami keseimbangan alam semesta. Dia terus menanamkan dalam dirinya prinsip-prinsip dasar bahwa kekuatan gaib bukanlah sesuatu yang harus disalahgunakan. Setiap mantra yang diajarkan memiliki tujuan, setiap ajian yang diberikan harus digunakan dengan disertai kebijaksanaan. Seiring berjalannya waktu, kabut tipis mulai terbentuk di sekitar mereka, membaur dengan cahaya bulan yang pucat. Bayangan-bayangan samar semakin jelas terlihat di tepian pandangan Dipo Suro. Sosok-sosok yang berasal dari dunia lain hadir sebagai penonton bisu dalam pelajaran ini. Mereka bukanlah ancaman, melainkan penjaga batas antara dua dunia. Dipo Suro menyadari bahwa alam gaib bukanlah tempat yang harus ditakuti, melainkan haruslah dihormati. Sementara itu, Le Suroto tetap terlelap dalam tidur nyenyaknya. Dia tidak menyadari apa yang tengah terjadi kepada Dipo Suro. Dia sedang berada dalam mimpi-mimpinya di masa lalu dan kesehariannya, tanpa sedikit pun terganggu oleh getaran dunia gaib yang tengah menyelimuti Dipo Suro. Di tempat tidurnya yang sederhana, Le Suroto hanyalah seorang manusia biasa yang terpisah dari dimensi lain yang tengah tersingkap di malam yang sama. Bagi Dipo Suro, malam ini adalah awal dari pelajaran yang penuh tantangan, namun juga penuh dengan pengetahuan yang tidak ternilai. Di bawah bimbingan Mbah Sabto, dia mulai menapaki jalan yang jarang ditempuh oleh orang lain.
Sebuah jalan yang menghubungkan antara yang nyata dan yang tidak kasat mata. Binatang-binatang terus mengawasi dari atas menjadi saksi dari perubahan yang sedang terjadi. Seolah mengingatkan bahwa semesta selalu memperhatikan setiap langkah kecil yang diambil oleh makhluk di bawahnya. Setelah malam panjang itu berlalu dan dasar-dasar ilmu serta ajiannya diajarkan oleh Mbah Sabto tertanam kuat dalam benak Diposuro, tiba saatnya bagi Diposuro untuk menjalani laku tirakat. Dengan penuh keyakinan dia mempersiapkan dirinya untuk melaksanakan puasa muti. Sebuah tirakat yang membutuhkan disiplin dan ketahanan mental yang tinggi. Tirakat ini merupakan bagian penting dari pelajaran spiritualnya. Sebuah ajian untuk membersihkan diri dan memperkuat batin sebelum dia bisa melangkah lebih jauh dalam memahami ilmu gaib. Selama beberapa hari, Diposuro hanya mengkonsumsi nasi putih tanpa lauk dan hanya minum air putih. Sesuai dengan aturan puasa muti, tiap kali waktu makan tiba, dia duduk tenang di depan sepiring nasi putih yang sederhana. Setiap suapan yang ia telan terasa lebih dari sekedar memenuhi kebutuhan fisik, melainkan bagian dari pembersihan rohani. Di setiap detik yang berlalu, tubuh dan jiwanya semakin selaras terlepas dari segala kemelekatan duniawi. Diposuro mulai merasakan kekosongan yang menenangkan di dalam dirinya. Sebuah ruang hening yang perlahan-lahan dipenuhi tercipta dan energi dari dalam dirinya mulai dapat dia rasakan. Puasa muti bukan hanya soal menahan lapar dan dahaga, tapi juga sebuah latihan untuk mengendalikan diri dari hawa nafsu, emosi dan segala hal yang bisa mengaburkan kesadaran. Diposuro menjalani hari-harinya dengan penuh kewaspadaan, menjaga setiap pikiran dan perasaannya muncul sambil tetap mendalami ajaran-ajaran Mbah Sabto. Waktu berjalan sangat lambat, tetapi Diposuro merasa semakin dekat dengan tujuannya, yaitu membebaskan diri dari jerat makhluk-makhluk gaib yang menjadi perewangannya itu. Malam-malamnya dihabiskan dalam keheningan, diiringi oleh suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing yang menggema dari kejauhan. Di setiap malam itu pula dia merenungkan kembali ajian-ajian yang diajarkan oleh Mbah Sabto, mengulang mantra-mantra dalam hatinya sambil menjaga ketenangan batin. Seiring berjalannya waktu, Diposuro semakin meresap kekuatan dari puasa muti. Perlahan-lahan dia mulai merasakan perubahan yang nyata dalam dirinya. Tubuhnya mungkin melemah secara fisik, namun batinnya semakin kuat. Dia mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda, lebih dalam dan lebih luas. Alam gaib yang dulu tampak samar kini mulai lebih jelas terasa. Seperti lapisan-lapisan pembatas antara dunia-dunia itu perlahan terbuka di hadapannya. Mbah Sabto mengawasi dari kejauhan, mengamati perkembangan muridnya dengan penuh perhatian. Dia tahu bahwa apa yang sedang dilakukan oleh Diposuro adalah sebuah permulaan dan ujiannya lebih besar masih menunggu di depan. Namun Mbah Sabto juga tahu jika Diposuro memiliki potensi besar dan jika dia mampu melewati laku tirakat ini dengan baik, maka pintu menuju pengetahuannya lebih dalam akan terbuka untuknya. Selain itu, dia juga dapat terlepas dari jerat belenggu makhluk-makhluk gaib yang terus meminta persembahan darinya. Setelah dianggap berhasil menjalankan laku tirakat puasa muti, Diposuro merasakan semangatnya semakin membara. Namun dia sadar bahwa perjalanan spiritualnya masih panjang. Mbah Sabto dengan ketenangan dan kebijaksanaan yang sudah melekat pada dirinya memberi tugas baru, yaitu laku tirakat Pati Geni. Pati Geni adalah tirakat yang jauh lebih berat. Itu bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, melainkan meniadakan segala bentuk cahaya dan api, termasuk api kehidupan itu sendiri. Diposuro harus mengasingkan diri dalam kegelapan total, tanpa makan, tanpa minuman, dan tanpa interaksi dengan siapapun. Semua itu harus dilakukan di sebuah gua yang terletak tepat di atas rumah Mbah Sabto, tersembunyi di lereng bukit belimbing yang penuh misteri. Hari yang telah ditentukan pun tiba. Dengan hati yang mantap, Diposuro berjalan menaiki bukit itu. Dia melangkah dengan tenang menuju gua yang selama ini menjadi tempat Mbah Sabto menjalani laku tirakatnya, sehingga dia disebut sebagai petapa oleh warga di sekitar bukit belimbing. Udara di sekitar gua terasa dingin dan suasananya begitu sunyi. Tanpa ragu, Diposuro melangkah masuk ke dalam kegelapan. Gua kecil itu hanya cukup untuk satu orang berbaring atau duduk bersila. Setelah dia masuk ke dalam gua, cahaya dari luar perlahan-lahan menghilang dan kini hanya ada kegelapan total di sekelilingnya.
Tidak ada satupun cahaya yang tersisa, bahkan bayangannya sendiri pun tidak bisa ia lihat. Di tempat itu hanya ada keheningan yang mencekam dan suara nafasnya yang teratur. Dalam laku pati geni itu, Diposuro harus menghadapi dirinya sendiri tanpa ada gangguan dari dunia luar. Dia berhadapan langsung dengan pikirannya, ketakutan dan juga kelemahannya. Hari pertama adalah perjuangan melawan dorongan-dorongan fisik, rasa lapar dan haus datang menggempur. Namun Diposuro telah mempersiapkan diri dengan baik selama puasa muti sehingga dia mampu menahannya dengan penuh kesadaran. Hari-hari berikutnya mulai membawa ujian yang lebih berat. Kegelapan total itu tidak hanya menyelimuti mata, tetapi juga perlahan-lahan menyusup ke dalam pikirannya dan mulai merasakan tekanan batin yang sangat luar biasa. Seperti suara-suara dari dalam dirinya yang mencoba mengalihkan pikirannya sehingga menimbulkan kecemasan dan menciptakan bayangan ketakutan yang tidak dapat dijelaskan. Namun Diposuro tetap teguh. Dia berulang kali mengingat ajaran Mbah Sabtoh bahwa setiap cobaan yang dihadapinya itu hanyalah sebuah ilusi yang harus dihadapinya dengan ketenangan dan kesadaran penuh. Waktu seakan berhenti di dalam gua itu. Tidak ada cara untuk mengetahui apakah saat itu malam ataukah siang. Hanya ada aliran waktu yang terus menguji kekuatan batinnya pada titik-titik tertentu. Diposuro merasa seperti terhanyut di antara batas dunia nyata dan dunia gaib. Dia mulai seolah-olah berada di ambang dua alam yang tidak dapat dijelaskan. Dalam keheningan itu, Diposuro mulai merasakan kehadiran energi gaib yang sebelumnya hanya samar-samar dia rasakan. Mereka tidak mengganggunya, tapi keberadaan mereka terasa semakin nyata. Pada hari terakhir laku tirakat pati geni, tanpa disadari oleh Diposuro, dia merasakan ada sesuatu yang berbeda saat itu. Dia tidak lagi berada dalam gua yang sempit, tetapi seolah-olah kesadarannya telah menembus batas dunia nyata dan masuk ke dalam dimensi lain. Yang tidak salah lagi, itu adalah alam gaib yang selama ini hanya dia dengar melalui cerita dari Mbah Sabtoh. Saat dia sudah berada di alam gaib itu, tiba-tiba saja di hadapannya muncul 4 sosok besar yang memancarkan kekuatan luar biasa. Mereka adalah Bolo Geni, Bolo Tirta, Bolo Banyu, dan Bolo Buwono yang merupakan tetua dari Bolo Sewu. Setiap sosok itu memancarkan aura yang menakutkan dan penuh dengan kegelapan. Bolo Geni yang mewakili elemen api tampak seperti sosok dengan tubuh yang diliputi oleh nyala api yang tidak pernah padam. Bolo Tirta, sang penguasa air, berwujud sebagai makhluk yang seolah-olah terbentuk dari pusaran air yang berputar tanpa henti. Bolo Bayu, penguasa angin, adalah sosok yang selalu bergerak. Tubuhnya terbentuk dari arus udara yang tidak pernah diam. Sementara Bolo Buwono, penguasa bumi, berdiri kokoh seperti batu karang yang abadi. Tanpa merasakan sedikit keraguan, Diposuro menyatakan keinginannya pada keempat makhluk itu. Dia mengungkapkan tekadnya untuk tidak lagi terikat pada sebuah ritual dan persembahan yang telah menjadi kewajibannya. Namun alih-alih menyetujuinya, keempat makhluk itu menolak dengan tegas. Mereka melihat Diposuro belum cukup layak untuk menerima kekuatan yang dia minta tanpa sebuah persembahan dan ritual pada mereka. Diposuro mencoba membujuk dengan penjelasan keinginannya dengan tekad yang kuat. Diposuro juga mengatakan jika sudah seharusnya makhluk-makhluk gaib itu menjadi perewangannya tanpa meminta imbalan tertentu pada Diposuro untuk menggunakan kekuatan dan kesaktian mereka. Namun keempat makhluk itu tetap tidak bergeming. Akhirnya penolakan mereka berubah menjadi benturan-benturan energi dan tanpa peringatan, pertarungan gaib pun pecah antara Diposuro melawan Bolo Geni, Bolo Tirta, Bolo Bayu, dan Bolo Buwono. Bolo Geni menyerang lebih dulu. Api menyala dari segala arah, mencoba membakar Diposuro dengan kekuatan panas yang membakar. Namun Diposuro telah mempersiapkan diri dengan menggunakan ajian pelindung yang dia pelajari dari Mbah Sabtoh. Diposuro menciptakan perisai gaib yang memantulkan serangan api tersebut hingga menjadikan tubuhnya tetap utuh tanpa mendapatkan luka sedikit pun. Tidak berhenti di sana, Bolo Tirta melancarkan serangan berikutnya. Arus air yang kuat menyerang dari segala arah, mencoba menenggelamkan Diposuro dalam lautan ilusi. Namun Diposuro bertahan. Dia memusatkan energinya dan membiarkan air itu mengalir melewati dirinya tanpa membahayakan. Diposuro tahu, meski memiliki kekuatan, tapi air bisa dijinakan dengan ketenangan dan kebijaksanaan.
Setelah itu menyusul kemudian Bolo Bayu datang dengan kekuatan angin yang dahsyat. Pusaran angin besar terbentuk di sekeliling Diposuro. Mencoba menyapunya dari dunia tempatnya berada, Diposuro berjuang melawan badai, menggunakan ajian yang sudah dia pelajari untuk mengendalikan arah angin. Dengan kekuatan batinnya, Diposuro berusaha menyeimbangkan energi di sekelilingnya dan meredam kekuatan angin yang ganas itu. Setelah itu Bolo Buwono melancarkan serangan terakhir. Tanah di bawah Diposuro berguncang hebat. Retakan-retakan bumi muncul di mana-mana, seolah-olah bumi itu sendiri berusaha menelannya. Diposuro berdiri teguh di tengah kekacauan itu. Dia mengalirkan energi spiritualnya ke dalam tanah, berusaha menyatu dengan energi dari bumi untuk meredam goncangan yang mengancam. Pertarungan itu bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga tentang kekuatan mental dan spiritual. Diposuro tahu bahwa melawan elemen-elemen alam ini tidak bisa dilakukan dengan kekerasan semata. Dia harus menyelaraskan diri dengan setiap elemen, menerima dan memahami kekuatan mereka, bukannya memaksakan kehendak untuk menguasai mereka. Dengan ketenangan dan kesadaran yang mendalam, Diposuro akhirnya berhasil mengendalikan serangan dari keempat makhluk yang menjadi pemimpin dari para Bolo Sewu. Energi mereka yang semula melawan kini mulai melebur dengan energinya, hingga akhirnya keempat makhluk itu berhenti menyerang. Mereka melihat bahwa Diposuro bukan sekedar manusia yang mencari kekuatan, tapi seseorang yang benar-benar ingin memahami dan menghormati alam semesta. Setelah pertarungan itu berakhir, keempat makhluk gaib tersebut memandang Diposuro dengan cara yang berbeda. Bolo Geni, Bolo Terto, Bolo Banyu, dan Bolo Buwono tidak lagi melihatnya sebagai ancaman ataupun sebagai budak mereka, akan tetapi sebagai Diposuro sudah dianggap sebagai seorang yang telah membuktikan kesungguhannya. Dengan nafas yang tenang, Diposuro berdiri di tengah kegelapan itu, merasakan kemenangan yang tidak hanya melawan kekuatan gaib, tetapi juga melawan dirinya sendiri. Setelah pertempuran gaib itu berakhir, keempat makhluk memimpin Bolo Sewu itu menatap Diposuro dengan tatapan berbeda. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai sosok manusia biasa yang mencoba menaklukkan kekuatan mereka, tetapi sebagai seseorang yang telah menunjukkan kesungguhan, keberanian, dan kebijaksanaan dalam menghadapi ujian spiritual yang begitu berat. Keheningan kembali menyelimuti ruang gaib itu. Energi yang sebelumnya bergejolak kini terasa tenang, seperti aliran sungai yang telah menemukan jalurnya. Diposuro berdiri dengan tubuh yang lelah, namun batinnya terasa lebih kuat dari sebelumnya. Dia menunggu dalam hening, tidak terburu-buru mengambil langkah, membiarkan para pemimpin Bolo Sewu itu mengambil keputusan. Setelah beberapa saat, Bolo Geni yang menjadi pemimpin utama di antara mereka melangkah maju. Api yang mengelilingi tubuhnya tidak lagi menyala dengan hebat, tetapi memancarkan kehangatan yang lembut. Dengan suara yang dalam dan berwibawa, dia menyatakan jika mereka bersedia memberikan bantuannya serta kesaktian mereka pada Diposuro tanpa syarat apapun. Dengan kesepakatan itu, keempat makhluk gaib itu bersatu dalam keputusan mereka. Mereka perlahan-lahan menundukkan diri di hadapan Diposuro, sebuah tindakan yang jarang dilakukan oleh makhluk gaib yang memiliki kekuatan sebesar mereka. Hal itu adalah sebuah tanda bahwa mereka mengakui Diposuro sebagai seseorang yang layak mendapatkan kepercayaan mereka. Diposuro pun mulai merasakan kehadiran mereka semakin dekat, bukan lagi sebagai musuh, tetapi sebagai teman yang setia. Dia menyadari bahwa dengan kehadiran para makhluk gaib itu, perjalanan spiritualnya akan memasuki babak baru. Perewangan dari Bolo Sewu bukanlah sekedar kekuatan yang bisa dipanggil kapan saja, tetapi juga tanggung jawab besar yang harus dijaga dengan baik. Dengan penerimaan mereka, Diposuro merasakan aliran energi baru yang kuat dalam tubuhnya. Dia tidak lagi sendiri dalam perjalanannya. Keempat makhluk itu akan selalu ada di sisinya, bersama ribuan makhluk gaib lainnya yang akan mendukung setiap langkahnya dalam menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan. Setelah terjadinya kesepakatan antara Diposuro dengan para penguasa Bolo Sewu, dunia gaib di sekelilingnya perlahan-lahan memudar, dan Diposuro kembali sadar ke dalam gua yang gelap. Dia membuka matanya, merasakan kedamaian yang luar biasa meskipun secara fisik dia berada dalam keheningan gua. Tapi di dalam hatinya dia tahu bahwa kini dia telah terhubung dengan kekuatan yang jauh melampaui dunia nyata itu.
Dengan langkah mantap, Dipo Suro akhirnya keluar dari gua itu. Cahaya matahari pagi yang hangat menyambutnya, menyinari tubuhnya yang lelap tetapi penuh dengan kebahagiaan baru. Di kejauhan, Mbah Sabto dan juga Lek Suroto berdiri menunggu di depan rumahnya. Mereka menyambut Dipo Suro yang telah berhasil melewati ujian terbesar dalam perjalanan spiritualnya. Sekian, dan terima kasih buat Untung Prastio yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamet memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Kang Selamet pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.